Dia nggak, Kang Alif ini kayaknya gangguan sinyal ini. Janganlah kalau gangguan sinyal nanti. Kan Bang Alif, kalau Bang Alif kan enggak. Bang Juma kan sudah naik, ini lagi naik. Mana? Lagi naik tangga. Wow. Lagi naik. Lagi naik tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima perang kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Bang Juma alhamdulillah sudah datang dan kita akan melaksanakan diskusi atas permintaan Bang John dengan tema apakah Tuhan membenci kebohongan? Iya Kang Peter ya? Oh Kang John ya? Nah, Iya. waktu gimana nanti? Seperti biasa? Opening statement masing-masing pihak 6 menit. Terserah mau dibagi atau diborong. Terus dua menit untuk dua pertanyaan maksimal. Dijawab 10 menit, ditanggapi 8 menit, terus mempertegas jawaban 8 menit. Jadi totalnya 6 menit opening statement ya. 6, 10, 12 tambah 16, 28 kali 2. Ya, satu sesi sekitar 1 jam. Gimana? Ya, lanjut. Para narasumber siap? Enggak, kira-kira mau berapa sesi atau ngeflow aja? Ngeflow aja. Bagus. Oke. Bentar, saya set dulu 6 menit. Oke. Topiknya sudah tahu, Bang Zuma? Boleh. Cuma udah Iya. tahu topiknya? Temanya yang mana nih? Coba Pak Amir. Temanya, apakah Tuhan membenci kebohongan? Permintaan dari Kang Joni. Kang John. Apakah Tuhan membenci kebohongan? Oke, lanjut, silakan. Iya, silakan. Oke. Sudah oke ya semuanya ya. 6 Iya, menit, betul. 6 menit untuk opening statement. Silakan. Kores atau Zuma. Gurunda dong, tafatul gurunda kami, pembukaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Tema yang dipilih oleh teman-teman hari ini adalah terkait dengan apakah Tuhan itu benci terhadap kebohongan? Ya pasti benci ya. Kalau di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Orang yang berdusta itu kedudukannya di dalam Islam itu pembohong, pendusta itu setara dengan orang-orang munafik. Dan munafik itu diganjar kekal di neraka. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 104. Di situ diterangkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk pada mereka, dan bagi mereka asap yang pedih. Siapa mereka ini yang tidak beriman? Innama yaftarul kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.
Lalu kemudian Allah mengancam orang-orang yang kemudian melakukan kedustaan ya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, atau Allah sangat membenci kepada orang yang cinta terhadap kedustaan. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Asy-Syura ayat 221 sampai 223. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapakah setan-setan itu datang? Mereka setan itu datang atau turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Jadi hukuman di dalam Al-Quran bagi pendusta, orang munafik itu sekali lagi, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Karena itulah kemudian tempat pendusta di dalam neraka itu adalah neraka yang paling dalam, neraka yang paling rendah kedudukannya, paling dalam, paling besar siksaannya. Demikian sementara, silakan Dinda Kores. Yap. Ya, di dalam Islam sangat jelas ya. Jadi nggak cuma persaksian, dusta pun itu sangat dilarang. Karena dusta itu seperti yang dikatakan Gurunda itu dekat dengan munafik. Munafik tempatnya di neraka, sebagaimana dengan kaum musyrikin tuh jatuh semua ke neraka dan nggak akan ada keselamatan bagi mereka para munafikun. Nah, terus misalnya kita ambil contoh di banyak banget ayat Al-Qur'annya ya. Misalnya kita ambil di ini. Di Ali Imran ayat 94. Maka barang siapa mengadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka mereka lah orang-orang yang zolim. Nanti orang zolim apa? Disesatkanlah dengan iblis entarnya, kayak begitu-gitu. Lalu perhatikanlah betapakah mereka mengadakan dusta terhadap Allah. Selalu begitu. Terus surah Shad ayat 7 juga. Sesungguhnya apa yang mereka katakan itu selain orang beriman ya. Jadi ciri pembeda juga ternyata. Ciri pembeda orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah dari dusta ini. Selain sholat adalah dari dusta gitu. Itu seperti di surah Shad ayat 7 gitu. Tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir, mengesahkan Allah. Nah, jika yang mengesahkan Allah itu diingkari, itu disebutnya jatuhnya ke dalam dusta jadinya. Dan itu sama seperti sholat, ini pembeda antara orang beriman dan orang kafir itu yaitu dari dusta itu. Makanya muslimin ya, ini juga pelajaran bagi kita. Kalau misalnya berdosa itu berarti sifat-sifat kafir itu kita tinggalkan itu. Nggak boleh ya kita berdosa itu ya. Nah sekarang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari golongan yang merugi seperti para kafirun tersebut. Dan apalagi ya? Iya sih paling itu aja ya. Jadi kalau misalnya benci ya benci. Gitu. Ini ada 1-2,5 menit, Gurunda lagi mungkin. Ya silakan Dek, dihabisin Dek waktunya Dek. Iya itu dia jadi. Oke kita habisin aja. Jadi gitu, untuk kedustaan itu seperti yang gue tekankan lagi, itu sifat-sifatnya orang-orang kafir seperti ada ya di surah As-Sadd ayat 7 gitu. Jadi kalau misalnya udah ngomong Tuhan itu tidak tauhid, Tuhan itu pribadinya ada banyak, nah itu udah jatuhnya ke hukum dusta, dan dusta itu ya sifatnya kafir ya. Ini harus dijauhkan. Lalu sama ini juga, tidak ada dalam Islam itu membenarkan ketuhanan Allah Azza wa Jalla atau membenarkan suatu hal itu dengan cara-cara dusta gitu, cara-cara berbunglon ria. Nah itu tuh nggak ada sama sekali. Jadi kita tuh sebagai Islam ya Islam aja gitu. Nggak perlu kita pura-pura menjadi agama apa untuk membenarkan nama Allah, itu nggak ada. Dan itu pun jatuhnya ke dusta ya. Nah, nanti kita akan kembangkan lebih jauh perbedaannya di mana dan sifat seperti ini tuh adanya di siapa. Jadi stay tune terus untuk menikmati, terutama bagi yang kawan Kristen. Thank you. Oke. Silakan untuk tim Kristen. Silakan Pak John.
Oke, aku akan mengatakan bahwa di Kristen memang tidak boleh berbohong kita ya. Itu dijelaskan dalam Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu berbohong dan berdusta seorang kepada sesamanya. Kemudian ditegaskan lagi di Matius 5:37, Yakobus 5:12. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Oke, lanjut Bro Herdi. Oke, jadi tentang kebohongan kan ini adalah sesuatu sifat ya yang tidak menyatakan sebenarnya atau sesuatu pengajaran yang tidak seperti apa yang sudah diajarkan Tuhan. Itu kebohongan. Jadi kita harus mengerti dulu secara etimologi kata kebohongan itu apa. Sesuatu yang menyimpang dari faktanya, sesuatu yang menyimpang dari suatu ketetapan. Itu kebohongan. Nah, dalam hal ini kita membandingkan sudut pandang kebohongan ya dari sudut pandang pengajaran masing-masing, yaitu Kristen dan Islam. Apakah Tuhannya melegalkan, mengizinkan umatnya untuk berbohong? Nah, di dalam Alkitab sungguh tegas dan teramat tegas, bahkan berbohong atau juga saksi dusta ya itu ditegaskan di dalam Asyret Adifarim bahwa Tuhan membuat suatu hukum ya, 10 hukum Torah, jangan bersaksi dusta ya. Menyatakan sesuatu yang tidak pada sebenarnya itu bersaksi dusta atau berbohong. Nah, dalam hal ini kenapa Tuhan melarang umatnya untuk berbohong? Karena Tuhan yang Maha Kuasa yang diimani kekristenan itu cukup kuat. Kita terancam suatu negeri, lalu kita karena ketidakberdayaan, nah kalau kita punya Tuhan yang tidak berbohong, artinya menyangkal iman kita supaya selamat jiwa. Tetapi Tuhan kami tidak menghendaki hal demikian. Sekalipun dalam keadaan apapun tidak dibenarkan untuk berbohong. Kenapa? Karena Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun kalau Tuhan menghendaki hal itu tidak terjadi, maka Tuhan akan datang menolong. Dan karenanya Tuhan menghendaki terjadi, dan itu Tuhan akan menyelamatkan jiwanya dan rohnya. Semua sesuai dengan rencana Tuhan. Karena yang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam adalah ketaatan, ya, ketulusan hati. Jadi orang yang berbohong itu hatinya kagak tulus, ya. Mulutnya aja kagak tulus, apalagi hatinya. Tidak ada yang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan jika mulutnya tidak sinkron dengan hatinya. Tuhan yang kami imani tidak menginginkan ketimpangan-ketimpangan seperti itu. Tuhan yang kami imani menginginkan kesinkronan mulut dengan hati dan tindakan. Jadi harus sinkron semua, tidak ada salah satu itu bertentangan, ya. Itulah Tuhan kami yang tidak pernah, yang tidak sama sekali melegitimasi kebohongan itu harus ada. Justru harus diperangi, jangan berbohong. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, mampu melindungi manusia, mampu menyertai manusia yang percaya kepadanya. Oke, Pak John mau tambahkan silakan. Lanjut Bro, lanjut. Oke, nah dalam hal ini, di dalam diskusi kita, ya tentu dengan pembuktian ada yang nanti ajaran mana yang melegitimasi kebohongan. Ya, nanti pada sisi kedua tentunya. Nah, kalau dari pandangan Alkitab jelas itu tidak dibenarkan. Ya, apapun alasannya, dan itu sudah dicontohkan oleh Kristus ketika dia di Taman Getsemani, ketika dia dipaksa, ketika dia dihukum, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan bahwa dia harus tersalib. Ya, itu bukti, itu adalah fakta. Kristus yang kami imani, ya, yang merendahkan dirinya, tidak pernah goyang dan tidak mengamalkan kebohongan untuk mempraktekkan, untuk menggenapi sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan. Tetapi justru dengan keimanan, dengan keteguhan, dengan kesabaran sampai kepada penyaliban itu terjadi, tidak ada unsur kebohongan di dalamnya.
Ya, itulah yang ingin saya sampaikan dari sudut pandang kekristenan. Karena iman yang kuat adalah iman yang sinkron dengan mulut, dengan hati, dan dengan tindakan. Tentu iman yang tidak berseberangan, tidak bertabrakan, ya, antara mulut dengan hati, antara hati dengan tindakan, dan tindakan dengan mulut tidak bertabrakan. Itu namanya orang yang apa namanya ya? Saya tidak cukup ini membahasakan itu, takut nanti ada yang tersinggung. Jadi itu namanya berpura-pura, ya, orang yang tidak konsisten, kemunafikan, betul kawanku ya. Jadi Tuhan kami tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Justru kemunafikan itu adalah musuh, ya, musuh bagi pengajaran Tuhan yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya, itu pun sekalian kepada ilah-ilahnya diberantas. Waktu habis. Oke, sebentar saya riset waktu untuk pihak Muslim bertanya, 2 pertanyaan 2 menit ya. Silakan, waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Oke, saya bertanya duluan. Dinda Siap, Kores. Guru. Tafadhol. Iya. Iya. Yes. Jadi di dalam pengajaran saudara, berdusta itu nggak boleh ya. Berdusta itu tidak boleh. Saya ingin tanya, apakah Yesus itu lupa kalau dirinya itu adalah Tuhan itu sendiri? Atau dia sedang berbohong ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ternyata menurut teman Kristen dia itu adalah Sang Firman, di mana segala sesuatunya jadi karena firman. Pertanyaan saya sederhana sekali ya kan? Apakah Yesus itu pembohong atau dia lupa kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia, mengosongkan diri? Silakan dijawab. Silakan Kores. Oke. Nah, pertanyaan aku itu soal ini ya. Yohanes 1:51. Nah, ini terbuktinya di mana nih? Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia gitu. Nah, ini di mana nih? Murid-murid melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia gitu. Karena kalau enggak ya ini pendusta ini. Itu pertanyaannya. Yohanes 1:51 ya, pembuktiannya di mana? Silahkan. Oke ya, saya riset waktunya, bentar. Waktu 10 menit untuk menjawab. Ya, silakan dari pihak Kristen. Oke, saya jawab dulu ya. Pertanyaan pertama, apakah Yesus lupa bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak berbohong, karena Yesus di Yohanes 13:13 dengan jelas dan gamblang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Aku adalah guru dan Tuhan. Oke, jelas. Kemudian Yohanes 1:51, lalu Yesus katanya seperti aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat. Lanjut bro, Malikil. Oke, Yohanes 1:51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi memang tidak ada unsur kebohongan di sini. Kristus sedang menyatakan kepada Nathanael, ya. Nathanael di sini dia terkagum-kagum. Kenapa terkagum-kagum? Karena Kristus, ya, melihat dia duduk di bawah pohon ara. Ini awal mula ceritanya. Jadi kalau baca hanya ayatnya 51 ya kagak ngerti. Jadi Nathanael adalah orang-orang yang Tuhan kehendaki, yang melihat kemuliaan Tuhan. Ya, bukan hanya Nathanael, banyak murid-murid ya. Ketika mereka melihat Lazarus di pangkuan Abraham, itu penglihatan roh yang Tuhan izinkan terjadi kepada murid-muridnya, kepada orang yang mengikuti Kristus.
Tidak ada yang salah. Bukan sesuatu hal yang harus kita debatkan tentang kebohongan. Ya, mungkin kawan-kawan lebih merujuk kepada sesuatu pengajaran, melegitimasi kebohongan itu ya, bukan sesuatu yang dibuat seolah-olah itu kebohongan. Enggak, tidak ada kebohongan. Karena di dalam iman kekristenan semua itu dinyatakan. Kristus itu menyatakan segala sesuatu, ya. Tidak ada yang tersembunyi, apalagi ketika para murid itu dihinggapi oleh Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi semua mereka itu jadi maha, ya. Mereka maha berbicara dalam bahasa apapun. Tidak ada yang mengajari karena Roh Kudus yang bertindak di dalam mereka. Jadi kalau orang yang dikuasai oleh Roh Kudus orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, apapun yang dia lakukan di dalam antara sesama manusia itu bisa dia lakukan. Contoh saja Petrus itu Petrus bisa membangkitkan orang yang Tabita, orang mati. Lalu Paulus menyembuhkan orang yang sakit. Banyak hal yang terjadi di dalam iman kekristenan jika dituntun oleh Roh Kudus. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang menjadi tajuk yang harus diperdebatkan dalam mendakwa iman kekristenan tentang kebohongan. Nah, justru yang harus dipertanyakan yaitu pengajaran-pengajarannya. Mengapa harus melegitimasi kebohongan? Contoh kawan Kusuma tadi membawa tentang apakah Kristus berbohong bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia justru bukan sedang berbohong, tetapi dia justru sedang mengatakan bahwa dia dengan Bapa, daging dengan roh itu satu. Dia justru sedang mengatakan bahwa daging itu adalah roh itu yang menjadi daging. Itu. Jadi kan ada orang yang beranggapan bahwa daging itu bukan roh itu dan roh itu bukan daging itu. Itu Kristus sedang menggugurkan pemahaman itu seolah-olah bahwa daging bukan roh, roh bukan daging. Tidak ada. Justru Kristus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berbuat apa-apa adalah dia yang diam di dalam diriku, yaitu Bapa yang diam di dalam dirinya. Ya, dia sudah mengatakan bahwa roh dengan daging itu sama. Ya, jadi itu. Jadi tidak ada hal-hal yang harus kita diskusikan gali lagi dari ayat-ayat yang ditanyakan tentang bisa merujuk kepada suatu kebohongan. Justru Kristus itu sedang melegitimasi bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bahwa daging itu asalnya dari roh. Dan roh itu yang menjadi daging. Itu sesuatu yang Kristus nyatakan. Karena ada orang yang berusaha mau memisahkan, mau menyatakan bahwa daging itu beda dengan roh. Roh beda dengan daging. Karena Tuhan itu hakikatnya, keberadaannya adalah roh. Oke. Beda halnya dengan pengajaran yang ada di dalam Islam, ya. Contoh halnya ya, seperti di dalam Alkitab, jangan bersaksi dusta. Di dalam Imamat 19 dikatakan jangan berbohong. Ya, coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi kepada kehidupan Muhammad. Dalam suatu hadis Muhammad melegitimasi, tentu apa yang dikatakan oleh Muhammad itu terverifikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua Islam itu tidak akan menyangkal. Karena Muhammad mengatakan dengan dalam suatu hadis, setiap kata-kata, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Jadi kalau Muhammad mengajarkan bisa berbohong dalam 3 hal, ya, tentu itu sesuatu yang salah. Nadanya aja mungkin Anda beralasan, oh iya itu nggak masalah berbohong dalam 3. Tapi ini udah berbohong. Anda mau bantah dengan apapun, tapi itu sudah bohong. Melegitimasi kebohongan adalah sesuatu yang tidak ada kuasanya. Ada ketidakmampuan dari ilah yang melegitimasi kebohongan. Mengapa? Karena ilah tersebut tidak akan mungkin bisa membantu umatnya. Sehingga melegalkan kebohongan supaya umatnya luput dari masalah tersebut. Jadi legitimasi dari ilah hanya untuk menutupi bahwa ilah... Bentar. Berserah. Timernya nggak jalan. Jalan itu sisa 4 menit. Masih 5.40 itu. Berarti jaringan Pak Amir ini. Masa? Coba kawan-kawan yang lain lihat timer saya berapa? 4. Jalan. Lanjut. Oke, 403 di saya. Sabar Pak Amir, tenang aja, kalau timer dijamin aman ya.
Sip, oke. Mantap, lanjut. Jalankan dulu bro timernya. 403. Oke, udah. Jadi di sini tentang legitimasi dari seorang nabi, legitimasi dari ilah yang diimani maha kuasa, legitimasi kebohongan itu sangat fatal. Karena kebohongan itu adalah suatu solusi dari ketidakmampuan. Kebohongan itu adalah solusi dari ketidakkuasaan. Itu kebohongan akarnya dari situ. Ibaratnya begini. Suatu hari ada orang yang tertawan. Lalu karena pemimpinnya itu tidak kuasa menolong anggotanya, lalu dia membolehkan semua anggotanya, jika tertawan kalian boleh berbohong, boleh menyangkali saya. Nah itu yang parah. Apalagi kita berbicara tentang keilahian. Jika ada ilah yang melegitimasi kebohongan, ketahuilah ilah tersebut ya lari dari tanggung jawabnya, lari dari ketetapan dia untuk melindungi ciptaan tersebut ya, lari dari tanggung jawabnya, lari dari ketetapan dia untuk melindungi ciptaan tersebut ya, lari dari tanggung jawabnya, lari dari ketetapan dia untuk melindungi ciptaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ini entah kenapa ini panitia penyelenggara ini kok jadi kayak gini ya. Aduh, mungkin karena kepedean kali dari pihak Oten mengajukan tema ini kali ya. Terlalu kepedean mereka. Apakah Tuhan itu membenci kebohongan? Karena kenapa di dalam kitabnya mereka terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang dipraktikkan oleh yang mereka katakan Tuhan, dan itu bisa kita buktikan. Tadi saya tanya apakah Yesus itu pembohong atau gimana? Dia kok Tuhan, tapi dia mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi katanya dia Tuhan. Dia lupa atau dia pembohong gitu ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman, kita lihat bagaimana kemudian apakah debat ini masih bisa berlangsung atau seperti apa. Karena saya lihat ini Komalnya masih nangis-nangis ini. Jaringannya kali. Iya, atau jangan-jangan kotanya yang habis. Sabar ya teman-teman ya. Itu aja terus diputar, Tuhan memberikan legitimasi. Loh, yang dipraktekkan di dalam kitabnya mereka itu justru semuanya dusta ya. Nanti kita buktikan ya pelan-pelan.
tentang tidak ada Tuhan selain aku tidak akan pernah dibentuk menjadi apapun, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan, hukum Tauratku itu kekal untuk selama-lamanya, pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus, kemudian pada hari ini engkau makan buah itu maka pada hari ini juga engkau mati. Tapi ternyata faktanya nggak mati-mati gitu ya. Terlalu banyak kebohongan. Nah ini kenapa ini? Kok bisa ya? Sabar ya teman-teman. Ini Pak Amir punya jaringan. Loh. Justru kok jadi kayak begini gitu. Ngundang dialog tapi tidak siap. Gimana sih? Jadi teman-teman sekalian ya, mereka milih tema gitu ya tentang kedustaan. Namun yang kita lihat di dalam kitabnya mereka itu bergejibun kedustaan ya. Contoh misalnya ya teman-teman, saya kasih contoh satu ya. Di dalam 2 Samuel 7 misalnya ya. 2 Samuel 7 nomor 10 sampai nomor 11. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengurniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberitahukan keturunan kepadamu. Di ayat 9 dikatakan, aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan menangkapnya, hingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang alim seperti dulu. Lalu dikatakan lagi bahwa ayat ini Tuhan berjanji kepada Bani Israel tidak akan kemudian membuat orang Israel itu terzolimi. Ya, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada musuhmu. Ya, itu diterangkan dalam kitabnya teman-teman Kristen yang diimani ya. Sedangkan juga hal yang sama di dalam 1 Tawarik 17 nomor 9 sampai nomor 10, di situ juga diterangkan, aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang yang zalim terhadap mereka. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhnya. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Akan tetapi janji Tuhannya mereka ini meleset. Bukan meleset lagi, tidak terbukti. Artinya kalau janji itu tidak terbukti kan bohong gitu loh. Berabad-abad orang Israel itu terlunta-lunta dan hancur berserakan dengan tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai negara. Berjuta-juta kita lihat orang Israel dibantai oleh Hitler. Ya, jadi ini adalah sebuah kebohongan. Ini adalah sebuah kebohongan. Itu fakta. Belum lagi kalau kita melihat dalam 2 Samuel 7 nomor 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini Tuhan berkata tentang tahta Daud akan kokoh untuk selama-lamanya.
Di dalam 1 Tawarik 17 nomor 14 pun dikatakan hal yang sama. 1 Tawarik 22 nomor 10 juga dikatakan hal yang sama. Tapi kenyataannya garis keturunan Daud berakhir pada Sedekia itu 450 tahun kemudian. Artinya mana buktinya sekarang bahwasanya tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya? Mana tahta Daud sekarang? Mana? Ada yang bisa menunjukkan tahta Daud? Pembohong, pendusta. Itu ya. Itu salah satu contoh teman-teman sekalian. Jadi kita umat Islam itu tidak goyah dengan tema apapun yang mereka pilih gitu loh. Ya, tema sehebat apapun justru akan merusak akal pikiran mereka ketika berhadapan dengan kita. Kenapa? Bukan cuman pola kebohongan yang diajarkan. Cerdiklah seperti ular. Apa maksudnya itu? Jinak seperti merpati. Apa maksudnya itu? Ayo. Ada orang diutus seperti ular, lalu dikatakan baik mengenai Yesus Kristus mau diberitakan dengan dusta, dengan palsu atau apapun itu, aku tetap bersuka cita. Apa itu maksudnya itu? Itu pelegalan. Iya kan? Aku menjerat engkau dengan tipu daya. Katanya yang memberikan wahyu kepada siapa? Kepada Paulus itu adalah Tuhannya. Berarti Tuhannya mengajarkan Paulus untuk melakukan kedustaan. Aku menjerat kamu dengan tipu daya. Gimana tuh? Untung ada gangguan. Kalau tidak, ya bisa sakit kepala dia. Lalu kemudian dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ternyata yang berkata ini juga Tuhan. Berarti dua dong. Bagaimana yang benar? Jadi semua kebohongan. Semua adalah kebohongan. Iya kan? Terus kemudian dikatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat itu apa? Ya. Jangan bersaksi dusta katanya. Tapi faktanya ketika dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, kesaksiannya ini benar atau tidak? Tidak benar. Baru dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini anaknya atau dirinya sendiri? Yesus itu anaknya atau dirinya sendiri sih? Jadi semuanya hanyalah kebohongan, ya, tipu muslihat. Kita lanjut lagi ya. Kelihatannya Pak Amir udah live. Mohon maaf, lagi gangguan tadi. Aduh, mohon maaf. Herdi Ya, sih nggak nyambung ditanya, dijawab. Oh, ini nggak nyambung itu. Mana janjinya Yesus ngebuktiin malah nggak ini. Iya, jawabannya entah kenapa jawabannya entah kemana-mana. Kores, kita tukeran tempat dong. Tukeran tempat. Oh, berarti gimana? Gua turun dulu ya? Turun. Gua turun dulu ya. Pak Amir naikin aku dulu ya. Enggak usah. Berserah dia. Coba. Aku yang turun. Coba. Nggak bisa, aku harus turun. Karena tersisa yang tengah. Pak Amir. Ya, naikkan ini. Aku turun dulu, baru Ya, naikin siap. aku dulu, baru Memang. si Kores ya. Oke. Salah. Naikin berserah dulu baru aku, Pak Amir. Oh, gitu ya. Nah, begini baru cocok.
Selamat Raharjo. Pak Amir, tes suara. Bukan, Bentar. ini pakai selamat tung tri. Beda. Bentar. Suaraku jelas? Oke, siap. Jelas. Oke. Tadi sisa berapa menit Kristennya? Bentar, ini ada. Belum kumatiin. 4 menit. Enggak. Ya, sambil berjalan tadi. Enggak Oh, apa-apa. sambil berjalan. Ya, silakan dilanjut, Bro Malikil. Oke, dilanjut. Jadi gini ya, pertanyaannya itu tentang apakah Kristus itu berbohong? Kan sudah dijawab, tidak berbohong. Ya, karena Kristus sedang membahasakan, sedang mengkanter ada orang yang menganggap dia dengan Bapa itu beda. Sedangkan di ayat yang lain dia berkata, aku dan Bapa satu. Jadi tidak ada kata bohongnya. Kecuali bohongnya begini, Kristus berkata aku bukan Bapa. Nah itu baru. Ya kan? Justru Kristus sedang mengkonfirmasi aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dia yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya. Dia sedang mengkonfirmasi kesatuan tubuhnya dengan rohnya. Bapa yang adalah roh di dalam tubuhnya, Kristus adalah wujud, itu adalah satu. Tidak ada kebohongan. Lalu Kores tadi bertanya tentang Yohanes 1. Di situ tentang kisah Nathanael. Jadi tidak ada kebohongan. Kebohongan apa? Nathanael, bukan hanya Nathanael, semua murid-murid Kristus itu melihat keagungan. Ya, jadi diperlihatkan. Contoh ketika melihat Lazarus, ya, yang duduk di pangkuan Abraham, lalu melihat orang kaya yang dibawa ke dalam Hades. Nah, itu sesuatu yang Tuhan anugerahkan, Tuhan kasih lihat ke manusia. Jadi ada penglihatan roh yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki, orang-orang yang Tuhan rahmati, ya, termasuk salah satunya adalah Nathanael. Apa yang bohong? Jadi bukan sesuatu pengetahuan yang dilihat orang banyak, tidak secara spesifik kepada Nathanael, di situ yang dimaksud. Jadi tidak ada yang kebohongan. Lanjut tadi soal apa yang kita bawakan. Kebohongan, jadi kebohongan itu dilatar belakangi karena tidak kuasanya, tidak mampu. Jadi orang yang tidak mampu itu yang melatar belakangi sesuatu menjadi kebohongan. Apalagi ilah. Kalau ilah tidak mampu menolong, menyelamatkan, maka dia akan memberikan solusi-solusi kebohongan kepada ciptaannya. Artinya mengingkari imannya, lalu ketika sudah tidak ditawan beriman lagi. Kayak begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus bahas. Kenapa kok membawa kebohongan sebagai dasar iman? Itu yang harus kita bahas, itu yang penting. Nah, di dalam Islam kan seperti itu, diajarkan untuk siasat berbohong. Kalau untuk melindungi keimanan, beda. Jadi itu yang kita ingin bahas, kebohongan ini dilegitimasi Tuhan atau tidak. Itu poinnya, bukan merambah kemana-mana. Kalau hal-hal pengajaran yang seperti dipertanyakan itu, waduh, itu banyak sekali. Tetapi kita fokus kepada kebohongan ini dilegitimasi oleh Tuhan atau tidak. Itu jangan lari kemana-mana. Kita fokus ke temanya, topiknya. Kebohongan ini dilegitimasi oleh Tuhan atau tidak. Fokus ke temanya yang itu. Oke. Habis waktunya. Waktu habis. Waktu habis. Ini saya set ulang ya. 8 menit untuk menanggapi jawaban ya. Bentar. Oke, silakan. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Iya, baik. Jadi Anda tidak menjawab ya, malah blunder gitu loh. Yesus itu Tuhan, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini dia fakta, dia berbohong. Jadi kalau Anda berbicara mengenai legitimasi, kitab Anda dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu semuanya bohong, dan itu adalah legitimasi yang sangat akurat. Oke? Setiap poin dari kitab Anda itu semua kebohongan. Mari kita buktikan. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 29, aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu nanti di sorga.
Ini perkataan Tuhan Anda. Tapi faktanya di dalam Yohanes 19 nomor 30 di situ dikatakan setelah Yesus meminum anggur asam maka dia berkata sudah selesai dan dia pun mati. Bohong, pendusta. Tidak percaya saya kalau ini adalah Tuhan. Tidak percaya kalau ini adalah kitab suci. Karena Yesus tidak mungkin berdusta. Tapi legitimasi dusta itu nyata dalam kitab saudara. Yeremia 36 nomor 30. Sebab beginilah firman Tuhannya Herdi tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Dia tidak akan memiliki lagi keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Tetapi 2 Raja-Raja 24 nomor 6. Kemudian Yoyakim mendapatkan pemberhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pembohong, pendusta. Jadi kalau Anda melakukan kebohongan wajar. Karena Tuhan Anda mempraktekkan dusta dan kebohongan. Jadi kalau saya baca pada hari ini, ya jadilah terang. Mana ada terang hari pertama, ada terang matahari nanti hari keempat. Dusta. Semua kebohongan. Tidak ada kebenaran. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan di luar aku. Tidak ada Tuhan di samping aku. Aku tidak pernah dibentuk. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Tiba-tiba ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia. Ada Tuhan yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Semuanya dusta. Tidak ada kebenaran yang dia bawa. Coba. Tidak ada sedikit pun kebenaran. Tidak ada sama sekali. Lalu kemudian, pola yang ingin Anda bawa, Tuhan melegitimasi. Tuhan bukan hanya melegitimasi dalam kitab saudara. Tuhan memberikan contoh yang sangat akurat tentang kebohongan. Saya ambil lagi satu, supaya Anda paham. Ya, harusnya Anda malu mengambil tema ini. Di dalam 1 Tawarik 17 nomor 9 nomor 10, 2 Samuel 7 nomor 10 sampai nomor 11 sangat jelas dikatakan di sana bahwasanya Tuhan berjanji bahwa Israel tidak akan pernah kehilangan tanah air mereka dan tidak akan pernah ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Tapi faktanya Tuhanmu itu melakukan kebohongan, Bung. Apa yang dia katakan di dalam kitab 1 Tawarik 17, 9, 10, 2 Samuel 7, 10 sampai 11 itu tidak benar, itu tidak terbukti, itu tidak terwujud. Berabad-abad, beratus tahun orang Israel terlunta-lunta dan hancur berserakan dengan tidak mempunyai tanah ataupun tidak mempunyai negara. Berjuta-juta orang Israel dibantai oleh Hitler. Kesemua itu adalah bukti kebohongan Tuhanmu. Harusnya Anda malu dan tutup dialog ini. Silakan Dinda. Iya, Herdi 10 menit kirain mau ngasih tahu gitu. Ini si Nathanael di Yohanes 1:51 itu melihat malaikat Allah tuh turun naik tuh ada gitu. Kirain tuh bakal ada, taunya muter-muter. Ini kan terbukti gitu. Jadi tinggal dibilang aja memang betul di sana tidak terbukti. Jadi kan kita bisa menyimpulkan bahwa memang Yesus berdusta di sini Yohanes 1:51. Jadi gue bisa lanjut ke kebohongan Yesus yang lainnya. Contoh kalau misalnya kita lihat kebohongan Yesus yang lainnya. Tadi udah disinggung oleh Gurunda ya, Masya Allah, itu yang soal minum anggur. Yesus ngomong Matius 26:29, nggak akan ada pokok anggur ini aku minum sampai aku minum di kerajaan Bapa. Taunya di Yohanes 19:29 dia minum anggur gitu. Minum anggur terus ngomong sudah selesai. Mau bilang, waduh ini pendusta yang buruk, ini ketahuan ini. Udah Yohanes 1:51 nggak kejadian, ini lagi minum anggur. Kan dusta. Belum yang dusta berikutnya, jikalau ditampar pipi kirimu kasih pipi kanan. Terus pas di Yohanes ditampar sama orang Yahudi, Yesusnya apa coba? Nggak ada tuh ngasih dia pipi kanan, protes dia yang ada. Itu bohong juga itu. Jadi aduh, makanya bener kata Gurunda, ini tuh blunder kalau bawa ini. Karena jadinya kita bisa mengeluarkan amunisi-amunisi di mana Yesus berbohong. Banyak banget Yesus berbohong itu. Nanti ada juga di sini misalnya di Yohanes 14:19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Murtadin melihat Yesus.
Memang murtadin itu di alam jin atau di alam roh? Tidak. Murtadin hidupnya di Indonesia. Dan mereka melihat Yesus. Ada yang Yesusnya naik bis, ada yang Yesusnya turun sama figura-figuranya, ada hanya melihat Yesusnya berkolor saja. Itu banyak semua jadi kesaksian Yusuf Manukbulu. Yesus dengan berbagai macam rupanya, gitu. Itu udah bohong itu. Melihat semua orang-orang. Terus apa lagi nanti? Oh iya, ini yang paling masyhur itu yang ngomong sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak mentalib, murid-muridnya Yesus. Yesusnya nggak datang-datang. Malah yang menyebalkan apa coba? Mereka mati dieksekusi semua. Tidak ada keselamatan bagi mereka di situ. Inilah kebohongan-kebohongan yang aduh, ini seru dan mesti dibawakan gitu, Her. Yohanes 1:51, Yesus itu menjanjikan sesuatu. Jangan lu kabur dari sini. Ini untuk kawan-kawan Kristen juga bisa bantu di live comment ya, ngasih tahu gitu jawabannya apa. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, ini nggak ada. Tapi Her dibelok-belok, 10 menit cuma belok-belok doang. Nggak usah dulu lari ke Al-Quran, lu jawab ini dengan tegas. Memang betul ini tidak terjadi, gitu loh. Jadi nanti gue akan memberikan pertanyaan berikutnya, gitu. Yang lu harus membuktikan bahwa memang benar-benar Yesus ini berdusta, gitu. Cuman kalau yang ini aja udah kelabakan, gue dari tadi pas dengerin jawaban lu ngakak banget. Gue bilang, oh ini bukti Yesus Tuhan, ini bukti Yesus Tuhan. Buktinya apa berarti? Omdo gitu, omong doang. Tidak terjadi apa-apa dengan kehidupan Nathanael, tidak melihat malaikat ada turun naik gitu kepada anak manusia, gitu ya. Ya, elah, Herdi. Gua kira tuh lu tuh orangnya tuh downloadin tafsir Al-Qur'an, pemahaman biblos lu udah paham banget gitu. Ini ujung-ujungnya ditanya ketar-ketir jadinya kan. Gimana coba mau jawab? Gua ini aduh gua ngakak banget, Bre. Ini bukti banget ini. Nathanael dijanjiin sesuatu oleh Yesus tapi tidak terbukti. Thank you. Waktu habis. Oke. Waktu untuk mempertegas jawaban 8 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, aku jawab ya. Itu Zuma nggak tahu dari mana itu. Yang ada itu pengertian di Matius 26 ayat 29 dan di Markus, tidak ada di Lukas ya. Jadi dibaca lagi Bro Zuma. Kemudian dituliskan di situ mencucukkannya pada sepadang bulu dan memberikan Yesus minum serta berkata, ya, memberi minum. Tapi apakah Yesus meminum? Tidak. Tidak ada kata-kata yang jelas, itu satu. Kedua, mengenai Yoyakim, itu hanya 3 bulan dan 3 bulan itu tidak dianggap sebagai dia memerintah Israel atau raja. Lanjut Bro Herdi. Jadi memang sulit untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat tentang Roh Kudus ya. Karya Roh Kudus memang tidak akan bisa dijelaskan kepada orang yang tidak mengalaminya. Jadi kepada umat-umat yang olehnya tidak ada karya Roh Kudus yang dinyatakan akan sangat sulit. Jadi mungkin Kores meminta sesuatu dalil bahwa Nathanael melihat itu. Oke, secara spesifik tidak ada yang dituliskan, saya belum membacanya. Tetapi saya meyakini bahwa semua murid-murid Kristus itu melihat kemuliaan Tuhan. Jangankan Nathanael, contoh seperti ketika Elia dan Musa turun ya di atas gunung dilihat. Lalu ketika malaikat yang datang kepada Kristus dan dilihat oleh murid-murid Yesus dan kepada Lazarus ketika di Firdaus, semua itu dikasih lihat Tuhan dengan karya-karya Roh Kudus. Jadi ini pembuktian sesuatu yang dibawa oleh Kores seolah-olah ini mengajarkan kebohongan, bukan. Jadi yang kita bahas di sini sesuatu yang dilegitimasi oleh Tuhan. Kenapa Tuhan melegitimasi kebohongan? Lalu semua jauh mainnya sampai ke Yoyakin apa inilah. Nah itu kan sudah semakin jauh, itu membahas kepada pernyataan Tuhan di bawah. Memang tidak ada keturunan Yoyakim yang menjadi penerus di kerajaan Yoyakim.
itu kan hanya sebentar. Ya yakin anaknya itu kan hanya sebentar. Jadi di situ kalau kita mau bahas ke situ kepada lari kepada kritik teks. Karena itu sifatnya bukan sesuatu memang tidak ada sama sekali. Di situ bermaksud dengan keturunan yang akan bertahan lama. Itu. Jadi bahasan kita coba fokuslah ke pemahaman tentang apakah Tuhan melegitimasi kebohongan. Ya, bukan sesuatu ajaran-ajaran yang diverifikasi di dalam Alkitab, yang ada buktinya, ada fakta realnya yang terjadi, lalu diangkat itu seolah-olah itu kebohongan. Kan tidak ada sesuatu yang bisa mendiskreditkan hal-hal yang demikian. Di dalam Alkitab kan jelas. Nah, harusnya kawan-kawan di sini bawa suatu data bahwa ini loh Kristus melegitimasi bahwa kamu boleh bohong. Nah, atau tuh di dalam Alkitab Perjanjian Lama kamu boleh bohong. Kayak gitu. Itu topik kita. Jadi topik kita itu tentang legitimasi Tuhan. Boleh tidak berbohong. Jadi kalau mau masuk ke ranah itu ya bisa saja kita juga melakukan hal itu, tetapi kita mau tentang diskusi fokus. Apakah Tuhan melegitimasi kebohongan atau tidak? Tuhan mengizinkan berbohong atau tidak? Itu yang menjadi poin kita, topik kita, bahasan kita. Bukan sesuatu hal yang masuk ke dalam pengajaran-pengajaran begitu. Ya itu kagak nyambung sih bro. Memang itu ada unsurnya, tetapi itu tidak nyambung dengan topik apa yang disepakati bahwa legitimasi kebohongan itu dari Tuhan atau tidak, atau Tuhan melegitimasi kebohongan atau tidak. Itu topiknya. Jadi harus fokus ke topik. Jangan lari-lari dulu ke pengajaran seperti itu, pengajaran yang sudah terjadi. Apakah ini bohong atau tidak, ya kan? Nah itu kan fakta sejarah. Lalu kalau bertanya apakah Nathanael itu melihat malaikat, ya kan? Itu kan fakta sejarah. Semua ada faktanya bahwa murid-murid Kristus, ya mungkin saya belum temukan Nathanael itu melihat atau tidak, ya kan? Tetapi itu adalah fakta bahwa Nathanael itu melihat kemuliaan Tuhan. Jadi dia percaya Kristus itu adalah Mesias dengan mengakui Kristus, engkau adalah Mesias anak Allah. Nah itu sesuatu hal yang sudah melegitimasi bahwa tidak ada orang yang bisa mengakui Kristus itu sebagai Mesias yang olehnya tanpa Roh Kudus. Jadi orang yang punya Roh Kudus yang bisa mengakui Kristus itu sang Mesias, sang Ilahi. Jadi Nathanael punya itu. Jadi kalau Anda menggiring kepada penglihatan-penglihatan seperti itu, banyak penglihatan yang terjadi. Ya mungkin saya nanti akan buktikan bahwa Nathanael melihat hal seperti itu yang Anda minta. Anda mungkin minta secara tekstual. Tetapi contoh kasusnya itu sangat banyak di dalam Alkitab. Ya, oke Pak John silakan tambahkan. Lanjut bro, aku udah selesai. Oke, jadi di dalam Alkitab ya sudah kawan-kawan ya harusnya bertanya sesuai dengan topik ya. Nah contoh ya, seperti di dalam Quran, seperti ini. Saya kasih contoh dulu ya. Di dalam surah Al-Maidah ayatnya yang ke-89. Ini legitimasi Allah. Allah tidak menghukum ya. Saya mau membandingkan ya dengan topik. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja ya. Atau yang disebut sumpah apa namanya itu yang tidak disengaja apa ya? Ya al-yamin dan al-yamin ya, sumpah yang tidak disengaja. Al-yamin, al-gamus ya, itu sumpah yang tidak disengaja. Allah tidak menghukum. Nah, di situ kan ada legitimasi kepada umatnya bahwa boleh berbohong. Karena al-yamun itu adalah sesuatu perkara janji yang tidak sungguh-sungguh atau berbohong, berpura-pura. Nah, itu yang harusnya kita bahas, hal-hal yang spesifik seperti itu. Ya, jadi kita bandingkan di dalam pengajaran Anda, pengajaran kita. Apakah Tuhan melegitimasi hal seperti itu? Bukan hal-hal yang bersifat sesuatu yang terjadi, ya, yang terjadi. Ini yang kita pahami adalah suatu bentuk pengajaran. Apakah Tuhan melegitimasi pengajaran berbohong atau tidak? Ya, bukan lu bawa fakta ini dibenturkan, kalau kagak ada buktinya berarti bohong. Ya, kita kan bisa aja bro membuktikan hal-hal itu sangat gampang kalau di dalam Quran. Sangat gampang. Kalau contoh kita kalau bawa tentang apa pernyataan Allah ada ini ada itu mana? Kalau nggak ada berarti bohong. Ya kan nggak boleh begitu. Itu kan sifatnya pengajaran. Sesuatu yang diberi petunjuk. Ya beda dengan topik yang ada legitimasi kebohongan dari Tuhan atau tidak. Gitu bro. Oke, Pak John, sampaikan sedikit waktunya.
Ya, saya sih hanya mengutip aja 3 kebohongan yang diajarkan Rasulullah. Jadi berarti boleh bohong, mengajarkan nih. Itu tercatat di Tirmizi 1862, Ahmad 26315, Ahmad 26326. Nah, ini gimana ini? Kok mengajarkan gitu loh? Boleh berbohong. Ajaran macam apa ini? Kok boleh berbohong? Oh, kalau memang boleh berbohong ya sudah. Kita cukup tahu aja. Lanjut. Kawan-kawan fokus ya. Apakah Tuhan melegitimasi kebohongan? Apakah Tuhan mengizinkan Waktu berbohong? habis. Itu. Oke, sekarang giliran tim Kristen bertanya 2 pertanyaan. Bentar, saya set waktunya 2 menit ya, 2 pertanyaan. Oke, silakan waktu dimulai saat Anda berbicara. Waktunya berapa menit ini, bro? 2 menit, 2 pertanyaan maksimal. Oke, sebentar saya open game dulu ya. Oke, jadi begini ya, gini, kita pakai data ini legitimasi. Nah, ini yang menjadi poin topik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Nah, jadi kebohongan itu dilegitimasi. Anda boleh berbohong, dilegitimasi oleh Allah dengan tidak akan menghukum atas sumpahmu yang tidak disengaja. Itu pertama, ya. Kedua, ya, di dalam Quran surah 16 ya, bentar, di pause dulu bro waktunya saya. Oke, surah An-Nahl ayat 106, oke, 106, oke, udah jalankan. Siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, dia mendapat kemukaan kecuali yang orang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran sedangkan hatinya tetap tenang dan dengan keimanannya. Akan tetapi siapa yang berlapang dada untuk menerima kemuliaan saya, kemuliaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada asap yang besar. Jadi Allah melegitimasi, ya, melegitimasi untuk berbohong jika dalam keadaan terancam. Boleh mengingkari Allah dan Muhammad, boleh, yang penting hatinya tidak. Nah, ini yang harus kita bahas, poin-poin seperti ini. Jadi pengajaran yang melegalkan berbohong yang seperti ini harus kita bahas. Bukan mau mencari sesuatu ini dibenturkan begini, bukan itu bro tema kita. Jadi legitimasi, apakah Tuhan melegitimasi kebohongan atau tidak? Silakan Pak John. Lanjut bro, sudah cukup. Oke, lanjut. Jadi yang saya tanya, di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala melegalkan kebohongan. Ya, nah, kenapa Allah melegalkan kebohongan? Karena tidak maha kuasa. Kenapa tidak maha kuasa? Karena dia tidak mampu melindungi orang ciptaannya atau umatnya dalam keadaan tersangka, terdakwa atau tertawan. Tidak mampu melindungi. Jadi dibiarkan berbohong supaya selamat nyawanya. Wajar nggak? Waktu habis. Sebentar, saya set waktunya 10 menit untuk menjawab. Oke, waktu dimulai saat Anda berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhizukumullahu billagh fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Ya, ghafurun halim. Jadi Allah tidak menghukum, ya, disebabkan sumpahmu yang tidak kau sengaja. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja. Apa yang salah di sana? Ada orang bersumpah tidak disengaja. Itu tidak ada hukuman. Dan itu bukan hanya karena sumpah. Apapun yang dilakukan oleh manusia tanpa sengaja, tanpa ada unsur perencanaan, itu tidak dihukum sebagai dosa oleh Allah. Karena tidak sengaja, terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sesuatu yang tidak ada unsur kesengajaan. Itu tidak masalah oleh Allah.
Karena kenapa tidak ada niatan kemudian untuk melakukan itu. Nah, sedangkan sebaliknya, orang yang kemudian melakukan sesuatu yang disengaja, disebabkan karena memang dia direncanakan, maka kemudian dihukum oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, Wallahu ghafurun halim. Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyantun. Ya ini baru Tuhan. Ya toh, ini baru Tuhan. Aturannya ada, kaidahnya ada, bukan semata-mata dia mengatakan bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Habis itu muncul jadi letoi dia. Dia yang dibunuh. Pendusta, pembohong. Kemudian ketika Anda membawa An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim gadabun minallah. Jadi di situ dikatakan gadabun minallah walahum azabun azim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman. Jadi orang ini dalam keadaan beriman. Kemudian dia dipaksa untuk menjadi kafir karena kondisi terancam nyawanya. Maka dia kemudian boleh mempertontonkan kekafirannya itu, penyangkalannya itu, tapi hatinya tidak. Oleh karena apa? Oleh karena dia terancam jiwanya. Boleh. Boleh. Ini Allah katakan apa? Walakin man syaraha bil kufr. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ayat ini untuk membandingkan dengan orang-orang yang kekafirannya memang kesengajaan, seperti teman kita dua orang ini. Kafir karena kesengaja, kafir karena memang pengingkaran. Dia berlapang dada, berleha-leha dalam kekafirannya. Orang seperti inilah kekal di dalam neraka selama-lamanya, menjadi bahan api neraka. Tidak ada pengampunan. Kekal dia. Tetapi orang yang kufur, ya, karena terpaksa, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Ada kondisi di mana mereka dipaksa kemudian untuk menjadi kufur. Hatinya tetap beriman kepada Allah. Maka Allah tidak menghukumnya dengan hukuman dosa. Mereka tidak berdosa. Berbeda dengan dua orang kita ini, ya, dua orang ini menjadi ahli neraka dan itu akan kekal di dalamnya. Kenapa? Dia senang dengan kekafirannya, dia bangga dengan kekafirannya. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dalam keadaan beriman maksudnya dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Jadi kalau ada orang yang diceritakan di dalam seperti yang ada dalam Al-Quran ini, terpaksa dia diancam kemudian ketika dia menjadi muslim atau dia mengakui dirinya sebagai seorang Islam, boleh dia tidak sholat, boleh dia tidak puasa karena ancaman yang luar biasa terhadap orang yang berkuasa atas dirinya, maka kata Allah, itu tidak berdosa. Itu tidak berdosa. Jadi kaidahnya di sini berdosa atau tidak? Itu tidak berdosa. Tetapi orang yang berlapang dada untuk menjadi kafir kemudian berleha-leha, bersenang-senang dengan kekafirannya, kata Allah, kemurkaan Allah menimpahnya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Gak ada masalah, kaidahnya sempurna. Yang penting bukan Tuhan yang mempraktekkan bohong. Tidak minum anggur katanya sampai kiamat, nanti di surga minum anggur, matilah kau. Silakan Dinda Kores. Masya Allah, penjelasan Gurunda itu ya. Ini memang lucu ini topik bunuh diri memang ini. Itu tadi penjelasannya ya. Mengenai bohong di dalam Islam itu bagaimana penghukumannya. Perhatikan, ini yang dari Tuhan asli itu seperti ini. Ini aku menyempurnakan apa yang Gurunda bilang. Perhatikan ini, bagaimana hukum berbohong di dalam Islam ya. Ini dari Tuhan ini. Karena nggak mungkin manusia, contoh misalnya Yesus, bisa ngomong seperti ini. Di surah Al-Mu'min ayat 28. Surah Al-Mu'min ayat 28. Di sini ini Gurunda kalau ngebacain Arabiknya bagus nih pasti.
Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dustanya itu. Masya Allah. Jadi gitu. Dalam Islam, orang yang berdusta, dia akan menanggung dosa dustanya itu. Sekarang dia dustanya apa? Misalnya dusta untuk menyelamatkan orang supaya tidak terjadi pembunuhan. Maka dia akan menanggung dusta tersebut. Oh, kamu tidak menyebabkan orang terjadi pembunuhan gitu. Atau berdusta agar orang ini tidak menjadi korban perampokan, pembegalan. Nah, nanti tuh akan ditanggungkan tuh. Akan menanggung dustanya itu tuh. Nah, nggak ada dalam pengajaran kekristenan seperti ini, nggak ada. Ini baru datang dari Tuhan yang asli, karena tahu ada beberapa kebohongan yang bisa menjadi baik gitu. Kalau kekristenan kan enggak. Misalnya ada seorang keluarga Kristen yang taat banget ya, dia sangat mengimani biblosnya seperti dengan Herdi. Lalu kemudian anaknya berulah gitu, misalnya memperkosa anak, kemudian diperkosa, anak yang diperkosa ini pun melapor kepada orang tuanya pun kalap dan ingin membunuh anak dari si Kristen yang taat ini. Ketika ditanya di mana anaknya karena saya ingin membunuhnya, nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Harus dikasih tahu itu anaknya di mana itu supaya mati, kan begitu jadinya. Ya memang itulah yang bukan dari Tuhan gitu, membuat petaka bagi orang-orang yang mengimaninya. Sekarang kita balik lagi gitu ke kebohongan-kebohongan Yesus yang lainnya, karena banyak banget ini aku sudah menyimpulkan dan amunisinya udah ada dari dulu ini. Pertama tadi ini ya soal Nathanael. Itu Nathanael itu di akhir ceritanya Her dan juga John Timothy itu tuh sepertinya kembali ke Yahudi gitu. Kenapa? Karena dia tidak melihat ada malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Nggak ada. Itu keluar dari Kristen. Waduh, saya dikibulin kayak ini. Ngomong aja dia halus-halus, bagus-bagus, cantik-cantik. Taunya nggak ada yang kejadian gitu dibilang. Mungkin gitu dibilangnya gitu. Karena apa? Ya memang nggak kejadian apa-apa gitu. Terus kalau misalnya memang Yesusnya nggak mau dicap omong doang atau dicap tukang bohong, ya buktikanlah apa yang terjadi kepada Nathanael. Gitu loh. Ya itu dibuktiin. Terus kita lanjut lagi. Soalnya Yesus di sini berkata sesungguhnya kamu akan melihat malaikat-malaikat Allah gitu. Kamu akan melihat, enggak kejadian, omdo. Gitu intinya. Kita lanjut lagi. Terus sama ini juga ya. Soal melegitimasi kebohongan. Sebenarnya topiknya tuh mau yang mana Tuhan yang membenci kebohongan, jelas Islam gitu. Sedangkan kekristenan itu melegitimasi kebohongan. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak berbohong, Nathanael tidak akan terpukau kepada Yesus. Kan gitu ya? Tidak akan terpukau itu kepada Yesus gitu. Karena kebohongan Yesus. Contoh kebohongan Yesus apa aja? Misalnya contoh Matius 4:17. Dibilangnya bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Mana 2000 tahun? Sekarang udah ada mobil tanpa pengemudi. Mana belum ada kerajaan sorga datang nih, kan gitu. Yesus saya lucu banget Yesus ini. Matius 5:22 dia bilang apa? Yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Perhatikan Markus 8:33. Itu kalau di terjemahan lama ada tanda serunya tuh, ada tanda serunya. Hei iblis, pergilah ke belakangku. Katanya itu marah. Cuma apa? Apakah Yesus dihukum? Enggak dihukum Yesus. Tukang bohong gimana? Mana mau dihukum coba? Mana Yesus dihukum tuh gara-gara dia bilang iblis kepada Petrus. Padahal siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Loh, ini kok nggak dihukum? Kan itu udah kebohongan-kebohongan. Maka dari itu kesimpulannya apa, Herdi? Kesimpulannya begini. Tanpa kebohongan, maka orang-orang itu nggak akan percaya dengan Yesus. Itu intinya. Terbukti dari data-data yang kita bawakan di sini. Oke. Waktu untuk menanggapi 8 menit. Itu tinggal kami itu. Ya, silakan berbicara. Ya. Tapi sudah. Iya. Tadi Juma mengatakan tidak sengaja boleh berbohong. Itu kata Allah. Bagaimana dengan 3 kebohongan yang diajarkan oleh Nabi? Ya. Opening statementnya tadi katanya tidak boleh berbohong, tetapi boleh berbohong sekarang. Nabi mengajarkannya asal beriman, ya kan? Asal beriman tidak apa-apa. Kemudian tadi Kores bilang bahwa di Quran Al-Mukmin 28 bagaimana itu boleh
berbohong. Tapi bagaimana di Quran 24 ayat 14? Karena karunia Allah bebas, tidak diazab. Kores, dijawab Kores. Kamu kalau baca Quran jangan setengah-setengah, dibaca keseluruhannya. Nah, Nabi berbohong ini untuk mendamaikan sesama manusia. Lah kalau bohong nanti akan menghasilkannya, bohong akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Selanjutnya dibaca tuh hadisnya, bro. Lanjut, Bro Malikil. Oke. Jadi Suma sudah mengakui boleh berbohong. Nah, berbohong itu kan kejahatan. Bagaimana bisa Anda percaya Allah melegitimasi kebohongan? Itu yang menjadi poin. Yes, kalau memang itu iman Anda ya udah, ya kan? Tetapi kan di dalam tafsir ya, contoh kita buka di dalam tafsir Qurtubi, ya. Ini penjelasan oleh mayoritas ulama ya. Tafsir Qurtubi jilidnya yang ke-6 Kores, halaman 631 sampai 638. Ya. Menurut mayoritas ulama, jadi di sini terjadi perbedaan mengenai al-yamiin dan al-gamus, sumpah palsu. Apakah itu, yaitu sumpah palsu yang dilegalkan oleh Allah, boleh bersumpah palsu? Apakah itu termasuk yamiin munakada, sumpah yang disengaja? Nah, atau tidak? Menurut mayoritas ulama, al-yamiin, al-gamus yang dilegalkan oleh Allah merupakan sumpah penipuan, muslihat dan kebohongan. Maka ia tidak termasuk sumpah yang disengaja. Jadi ini ya, al-yamin al-gamus itu sumpah tidak disengaja yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak wajib membayar kafarat karena itu sumpah yang tidak disengaja. Atau al-yamin al-gamus adalah sumpah penipuan, muslihat dan kebohongan. Nah, itu juga dijelaskan di dalam hadis ya. Tafsir Qurtubi jilidnya yang ke-10 bahwa sebentar. Nah, di situ ada satu orang yang ditangkap ya. Namanya itu mungkin kita ini sebagai asbabun nusul ya. Oke, asbabun nusul surah An-Nahl ayat 106. Oke. Diturunkan, Al-Kabi berkata, ayat ini diturunkan berkenan dengan Abdul bin Sa'ad. Jadi asbabun nusulnya bin Abu Sarha dan Mikis bin Sabda, Abdullah bin Kathal dan Kis bin Al-Walid ya. Mereka kufur setelah beriman. Nah, kenapa demikian? Karena dijelaskan di sini ya. Oke. Ketika yang bersangkutan itu ditangkap, dia ditangkap oleh seorang musyrik, mereka juga menangkap bapak ibunya. Sama ya, demikian juga Suhaib, Bilal, Ka'ab dan Salim. Lalu mereka disiksanya, sama ya diikat di antara dua ekor unta, kemudian ditusuk anusnya dengan tombak. Lalu dikatakan kepadanya, engkau masuk Islam hanya karena sejumlah laki-laki. Kemudian ia dibunuh bersama suaminya Yasir. Keduanya syahid pertama di dalam Islam. Sedangkan Ammar memenuhi apa yang mereka minta dengan mengucapkan kalimat kafir terhadap Islam karena terpaksa. Maka ia diadukan hal itu kepada Muhammad, sehingga Muhammad bersabda kepadanya, oke, bagaimana kau dapati hatimu? Ia menjawab, aku tenang dengan keimanan. Muhammad bersabda, jika mereka kembali memaksa, maka ulangilah yang kamu ucapkan. Jadi ini kebohongan memang dilegitimasi oleh Allah dan Rasulnya. Boleh berbohong karena untuk menyelamatkan jiwa. Nah, ini sesuatu yang menjadi tanda tanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melegitimasi kebohongan? Kenapa Allah dan Muhammad itu mengajarkan berbohong? Apa karena tidak kuasa? Ya jelas. Karena tidak ada kuasa untuk melindungi orang-orang yang ditawan atas nama diri Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata orang yang mati syahid itu langsung dijemput bidadari? Kenapa tidak mati syahid? Ya kan? Kenapa harus berbohong? Berbohong itu bagus menurut Islam? Iya, katanya berbohong bagus.
Ya, kawan-kawan penonton yang di bawah silakan menilai. Kebohongan di dalam Islam itu legal dan diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Pak Jon tambahkan. Iya. Jadi saya ingin menegaskan lagi tuh. Ini Quran antara Al-Mukmin 28 dengan QS 24 ayat 4 kok bertentangan begini loh. Kok Allah bikin aturan kok pelintat-pelintut gitu loh. Ini akan sesuai dengan QS 4 ayat 8, yaitu ayat-ayat Quran yang bertentangan, maka bukan dari Allah. Ini jadi bingung saya gitu loh. Apakah seperti ini gitu loh. Mohon dijawab teman-teman gitu loh. Lanjut Bro Herdi. Jadi bukan hanya itu saja ya. Di dalam Quran contoh ya, Ali Imran ayat 28. Jadi di situ dilegalkan untuk berdusta, berbohong. Padahal Tuhan semesta alam berkata jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Nah jelas, sangat terang bahwa Allah Subhanahu wa taala memang bukanlah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar tidak mungkin melegitimasi kebohongan. Hanya Tuhan yang bohong-bohongan, yang melegitimasi, yang mengajarkan boleh berbohong. Ya. Oke. Di dalam Quran Imran 28 ayat 28 dikatakan, janganlah orang-orang mukmin, open cam. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang mukmin. Siapa yang melakukan hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah. Ya, kecuali untuk menjaga diri. Ya, kecuali untuk menjaga diri, untuk siasat. Nah, semua di sini diajarkan boleh berbohong. Tetapi anehnya di Quran yang lain itu seperti As-Zumar ya, ayat 3. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ya, kontradiksi ya. Oke. Lalu di surah Ghafir ayat 28. Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Oke. Lalu di surah As-Saff ya. Atau cukup aja dua itu, Ghafir dengan surah Ghafir dengan surah Az-Zumar, bahwa Allah tidak melegitimasi kebohongan. Lalu mengapa di ayat yang lain Allah melegitimasi kebohongan? Contoh ya, saya ulang lagi biar Waktu habis. Oke, lanjut. Sebentar. Silakan. Ya, 8 menit untuk mempertegas jawaban ya. Nah, Ya, silakan dimulai. Nah, inilah akibat kalau Tuhannya itu mempraktekkan kebohongan. Semua paparannya itu dusta. Dikatakan Allah melegalkan kebohongan katanya. Ini kan ajaran biadab gitu loh. Akibat ajaran biadab sehingga apapun di dalam kitabnya orang, kata siasat dibilang bohong gitu loh. Inilah kalau agamanya melegalkan Tuhannya melakukan kebohongan demi kebohongan. Al-Quran dikatakan boleh melakukan kebohongan. Di mana Al-Quran menerangkan kamu boleh berbohong, melegitimasi kebohongan itu mana? Di mana ayatnya? Sementara data yang saudara bawa itu adalah pokok hukum ketika manusia itu pada kasus per kasus. Contoh misalnya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Itu kan sudah jelas itu. Dia tidak berbohong di dalam kalbunya. Wa qalbuhu mutmainna bil iman. Dalam keadaan darurat, dia tidak kemudian sengaja melakukan kekufuran, bukan melegalkan kebohongan, tidak. Beda. Yang tadinya babi itu haram, jangan engkau makan karena itu haram bagimu, tiba-tiba halal. Itu pembohong namanya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tiba-tiba kata hanya berubah untuk dunia. Pendusta. Jadi ketika Anda mengatakan Al-Quran melegalkan kebohongan, ada yang sakit di sini rupanya. Ya, ada yang tidak cukup satu rupanya. Karena Al-Quran itu tidak ada pernah memberikan legitimasi kebohongan. Tidak ada. Ya. Ketika dikatakan di dalam Al-Quranul Karim seperti yang Anda gambarkan tadi, illa antattaku minhum tuqat, itu tidak sedang memberikan makna bahwasanya melakukan kebohongan. Tidak sama sekali.
Di situ malah diterangkan kecuali karena menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Maka apa yang terjadi? Bukan berbohong, siasat. Bedakan siasat dengan bohong. Kalau bohong itu seperti ini. Pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Tapi faktanya tidak. Itu baru dibilang bohong. Pada hari ini di mana engkau memakan buah ilmu pengetahuan, hari itu juga kamu mati. Tapi faktanya hidup 700 tahun lamanya. Itu namanya bohong. Ini tidak, ini siasat, Bung. Ya, makanya belajar Al-Quran itu penting langsung ke original teksnya, bukan di internet. Karena tidak ada pesantren itu begitu masuk tidak yang ngajarin orang belajar Islam lewat internet. Gini loh, diterjemahan seperti ini di internet. Enggak begitu belajar Islam itu. Lalu kemudian tadi ada ayat As-Zumar ayat 3. Di situ diterangkan bahwasanya innallaha la yahdi man huwa kazibun kufar. Ini kenanya ke Anda. Dan sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Nah, Anda mempraktekkan dusta gitu loh. Anda mempraktekkan dusta. Anda menjelaskan Bible Anda dusta. Apalagi menjelaskan tentang Islam. Semua yang Anda paparkan tadi itu dusta. Allah melegalkan kebohongan. Mana dalilnya Allah melegalkan kebohongan? Ini yang satu siasat. Yang satu pernyataan Allah yang sangat jelas tadi. Bahwa Allah tidak menghukum orang-orang yang kemudian melakukan sesuatu dalam keadaan terdesak, tapi imannya itu tetap teguh kepada Allah. Lalu kemudian, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Sumpah tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, bung, berarti tidak sedang berbohong. Oke? Belajar dong. Ini tidak disengaja. Masa dikatakan berbohong? Yang disengaja itu yang mengatakan bahwasanya akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Esok hari dia yang dimatikan. Dan dia adalah dia itu sendiri. Pendusta, pembohong. Silakan Dinda. Iya. CRD ini dia ingin membawakan sesuatu yang supaya Yesus tuh ada temennya gitu. Karena apa? Dari pertanyaan pertama dari gua aja udah mematikan itu. Di mana Nathanael melihat malaikat-malaikat Allah naik turun, kan nggak ada. Itu apa artinya? Ya Yesus melegitimasi kebohongan supaya dia dapat jemaat gitu loh. Gua udah bawain Al-Mu'min itu. Ini tukang bohong juga John Timothy. Kapan gua ngomong boleh berbohong di surah itu? Enggak, surah itu mengatakan apa? Jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dustanya itu. Misalnya lu berbohong tentang kejahatan, ya lu tanggung nanti kejahatannya. Lu berbohong tentang kebaikan, ya lu nanti tanggung kebaikannya. Ini yang indah, dan itu yang nggak berani kalian senggol itu. Gitu loh, kalian nggak berani menyenggol itu. Kan gitu. Gua udah bawain tuh surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir di ayat 28. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dustanya itu. Nanti diperkuat juga di sini nih. Di surah Yusuf 73-74. 74-75. Mereka berkata, tapi apa hukumannya jika kamu dusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah yang menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zolim. Itu kayak begitu, bre. Jadi dustanya tentang apa? Itu yang ditanggungkan. Yesus kan nggak begitu gitu. Malah Yesus apa? Yesus melakukan kebohongan-kebohongan kosong demi mendapatkan jemaat. Contohnya apa? Yohanes 1:51, Matius 4:17 tuh yang tobatlah kerajaan sorga udah dekat. Nggak ada gitu. Sampai sekarang nggak kiamat-kiamat. Malah dunia makin baik dan kekristenan makin berkurang. Makin baik kan itu? Iya. Lanjut. Matius 5:22. Yang marah kepadanya harus dihukum. Markus 8:33. Marah kepada Petrus, si Yesusnya malah nggak dihukum. Ini kebohongan ini, gitu loh. Ini melegitimasi kebohongan supaya apa? Supaya dia mendapatkan hak spesial di murid-muridnya yang cuma 12 biji itu dan buta huruf dan juga idiotai dalam bahasa Yunaninya, sehingga mereka mengspesialkan Yesus. Buktinya Yesus minta ikan goreng, dikasih ikan goreng. Apa coba kespesialannya Yesus ini coba? Ngomong nggak ada yang bener. Semua orang tiap ngomong nggak ada yang ngerti dia. Kan gitu. Sama ini juga yang terakhir. Apa ya?
Lalu pengajarannya ini pun disempurnakan ya, disempurnakan karena pengajaran bohong dalam Yesus itu belum sempurna sehingga disempurnakan di tempatnya Paulus. 2 Korintus 12:16. Aku menangkap kamu dengan licik dan tipu daya. Kurang Kristen apa Paulus coba? Makanya gue bilang dia favorit gue. 2 Korintus 12 nomor 16 ya. Kita perhatikan di sini. Di sini gue masang jebakan, hati-hati jangan sampai kejebak. Gue kasih tahu dari awal aja. 2 Korintus 12:16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Paulus, my man. Gitu. Kenapa? Ya karena kalau tidak dijerat, tidak masuk Kristen gitu. Tidak masuk Kristen gitu loh. Nanti ada juga di misalnya di Roma 37. Ini ya favorit masyhur ini di tahun 90-an nih. Roma 37 ini kita bisa baca bareng-bareng ya. Pengajarannya lihat ini. Jadi kalau misalnya Islam itu ketika uzur, ketika daruroh nyawa terancam boleh berbohong, kalau kekristenan enggak. Berbohong itu halal demi mendapatkan jemaat. Oke, Roma. Waduh. Oke, siap. Thank you. Sebentar. Waktu 2 menit dari pihak ini, sesi pertama udah habis ya. Kita masuk ke sesi kedua ya. 2 menit bertanya. Maksimal 2 pertanyaan. Silakan dimulai saat Anda berbicara. Sorry, saya ulangi. Oke, silakan dimulai. Gurunda silakan duluan. Antum duluan, silakan. Nanti berat kali pertanyaanku, kasihan. Antum. Oh gitu, siap. Oke. Pertanyaannya dari aku adalah ini gitu. CRD ini juga tukang bohong ya, dibilang tidak menggunakan dusta dan tidak menggunakan dusta. Kita bisa lihat Ikhwan ini di ini ya. Di mana? Adalah ini yang masyhur banget ini. Ketika Tuhan itu dia menggunakan roh dusta untuk ditempatkan ke mulut nabi-nabinya gitu. Nah, gimana cara lu mempertanggungjawabkan kedustaan lu ini, Herdi gitu? Ini ada ya, dusta itu adanya di sini. Aduh, mana sih dia? Ini Mazmur 116, Mazmur 116:11 dan Roma 3:4 sama 2 Tesalonika 2:11. Nah, itu pembohong lu, dasar lu. Itu Tuhan lu menggunakan dusta itu. Thank you. Silahkan Gurunda. Iya, baik. Tuhan Anda itu adalah roh, katanya ya kan. Tuhan Anda itu adalah roh. Dan kemudian Tuhan Anda dikatakan tidak akan membentuk diri menjadi apapun. Nah, sekarang ketika sebagai orang Kristen Tuhan melegalkan kebohongan, jelas sekali dikatakan di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan dia adalah pendamai untuk dosa kita. Dan bukan hanya dosa kita, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Ini pendamai, ini maksudnya ini apa ini? Ya, jangan berbuat dosa. Tapi ketika kamu berbuat dosa, ya, kita mempunyai perantara, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, ini jelas melegalkan atau tidak? Silakan. Ya, itu ya. Ini koreksi, bukan Roma 116:11 ya. 2 Tawarik 18 sama 1 Raja 22, itu yang maksud gua. Ya, 1 Raja tadi aku sampaikan udah. Oke, siap. Ya, waktu dimulai saat Anda berbicara dari pihak Kristen 10 menit. Silakan. Ya, aku jawab ya sejumlah ya, pendamai Yesus ya. Memang Yesus pendamai karena setelah jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Artinya dia harus didamaikan dengan Allah. Dan satu-satunya pendamai itu adalah Yesus Kristus. Lanjut, Bro. Ferdi. Jadi yang ditanya Kores itu sebenarnya sudah dijawab di ayat sebelumnya. 2 ayat di atas sebelumnya sudah dijawab bahwa ketika di situ mereka tidak mengandalkan Tuhan, ya. Jadi di dalam Alkitab orang yang tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan maksa. Ketika roh Tuhan sudah tidak bekerja di dalam diri orang itu, roh jahat datang, ya.
Jadi Tuhan mengizinkan roh jahat itu bekerja kepada orang yang sudah tidak percaya dengan Tuhan. Jadi baca ayat sebelumnya tak perlu saya uraikan lebih jauh lagi ya untuk menjawab hal itu. Lalu Suma membawa tentang pertanyaan ya. Pertanyaan apakah Kristus Pak John bisa diulang pertanyaan Suma Pak John? Iya, jadi 1 Yohanes 2 mengatakan bahwa Yesus adalah pendamai. Oh ya, oke, sudah. Jadi memang ketetapan Tuhan atas semesta alam, pendamaian itu adalah dengan darah, ya, dan tubuh. Ingat ya, tipologinya gini, orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka di padang gurun, ya, tidak ada makan minum, tetapi Tuhan pelihara dengan roti dari surga, yaitu mana. Itu tipologi tubuh Kristus, ya. Lalu tentang darah, tipologinya orang Israel bisa selamat dari tula ke-10, yaitu maut, yaitu darah domba yang dioleskan, darah Kristus yang menyucikan. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi ini tidak substantif sih untuk topik ini, kawan. Tidak terlalu ini ya. Tetapi yang harus menjadi permasalahan di sini, apa mungkin Tuhan melegitimasi kebohongan? Apa mungkin Tuhan mengizinkan kebohongan, ya kan? Oke, ini kan waktu kita ya. Di dalam Quran sapi betina ayat 225, Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Jadi ada legitimasi, bro. Saat kamu berbohong tidak dengan hatimu, Allah tidak akan menghukummu. Halal. Allah tidak menghukummu, Suma, karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, ya. Tetapi Dia menghukummu karena sumpahmu yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Oke. Sedikit saya bawa ke, karena pertanyaannya tidak terlalu rumit ya, saya bawa ke ini ya. Nah, tadi tentang siasat, ya, Ali Imran ayat 28, ya. Di sini panjang, tapi kita ambil poinnya dari kedua ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena siasat memelihara diri dari suatu yang ditakuti dari mereka. Mu'adz bin Jabal dan Mujahid mengatakan bahwa melakukan sesuatu untuk memelihara diri dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi, itu dibolehkan. Padahal zaman awal Islam, karena saat itu kekuatan kaum muslimin belum sempurna. Adapun sekarang ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kaum muslimin hingga mereka tidak perlu lagi untuk berbohong. Jadi dulu Allah izinkan Anda berbohong karena belum ada kekuatan, belum ada pasukan. Itu alasannya. Ketika ada sudah punya pasukan, Allah tidak mengizinkan lagi berbohong. Jadi alasannya karena tidak ada pasukannya. Cuma Anda boleh berbohong, Anda tertawan, Anda boleh bohong. Itu adalah pengajaran Tuhan yang palsu. Karena Tuhan yang palsu sangat tidak bisa memberikan solusi buat Anda, karena dia terbatas. Ya, itu harus catat kau semua. Lalu kedua, tadi kan kita sudah bacakan, menurut mayoritas ulama, al-yamin al-gamus merupakan sumpah penipuan, sumpah muslihatan kebohongan, ya, maka ia tidak termasuk sumpah yang disengaja. Jadi penipuan, muslihat, kebohongan itu tidak termasuk sumpah yang disengaja dan tidak wajib membayar kafaratnya. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Sahih Muslim nomor 89, ya, Muhammad berkata,
bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila diajarkan demikian, karena tidak ada kuasa dari diri Allah itu sendiri untuk melindungi Anda. Nah, harusnya kan kawan-kawan mempraktekkan mati syahid kalau ditawan, ya kan? Mati syahid kan dijemput bidadari. Kenapa takut? Kenapa harus berbohong? Jadi tanda-tanda orang munafik. Apakah Allah mengajarkan agama Islam harus munafik? Seperti itu. Itu sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah dengan Muhammad. Di sini kesannya Muhammad agak sedikit bijak, bro. Tetapi pernyataan Muhammad ini mengeliminasi perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Ini adalah pembiaran, artinya Allah melegitimasi pembiaran. Sebentar. Pak Amir, Kores kepental ya? Siapa yang kepental? Oh iya. Kores ya? Iya. Bro, Ya, aku butuh 1 menit ya, bro. No, silakan Pak John dulu. Sebentar. Kita tunggu Kores naik dulu. Sudah naik. Oke, silakan Pak John lanjutkan. Iya, sebetul seperti yang dikatakan sama Malikil tadi bahwa Nabi juga mengajarkan seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar dia rida padanya. Apa ini yang maksud dengan ridanya? Apakah soal wik-wik? Nah, kemudian kedustaan yang dilakukan dalam rangka mendamaikan manusia. Berarti dusta nanti akan hasilnya juga akan dusta kembali, kebohongan lagi itu. Nah, kemudian saya tanya ini di QS 24 ini kan bohong nih, tapi karena karunia Allah bebas tidak diazab. Ini apakah Allah ini amnesia atau gimana ya? Karena begini, di Quran lain katanya diazab, ini tidak diazab, ini pelin-pelan gitu loh. Amnesia atau gimana gitu loh. Nah, ini akan akhirnya jatuhnya pada QS 4 ayat 82 yang menyatakan bahwa kalau ayat-ayat Quran bertentangan berarti bukan dari Allah. Apakah ini hasil dari rekayasa dari Nabi Muhammad atau gimana? Lanjut, Bro Malikil. Jadi kebohongan ini ya sama aja dengan tipu muslihat, tipu daya, itu kebohongan. Nah, ibaratnya begini, ketika Muhammad ya, ini di dalam Sahih Sunan Tirmizi ya, halamannya 734. Muhammad berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi musuh-musuhku dan janganlah engkau membantu mereka dalam menghadapi aku. Tolonglah aku, janganlah engkau menolong mereka dalam menghadapiku. Tipulah mereka." Jadi Muhammad meminta Allah untuk menipu mereka untuk kepentinganku, dan janganlah engkau membuat tipu daya untuk diriku. Tunjukkanlah aku, mudahkanlah aku dalam mengikuti petunjuk, dan tolonglah aku dalam menghadapi orang yang akan menganiaya aku. Jadi Allah dengan Muhammad ini sama, kerjasama. Allah adalah seorang yang dimintai oleh Muhammad untuk menipu orang lain, dan Muhammad juga mengelabui orang ya, dengan dia mengatakan kebohongan itu dilegalkan dalam 3 hal, perang dan lain-lain. Ada 3 hal, tak perlu saya sebutkan karena itu sudah hari-hari kita bahas tentang 3 kebohongan yang dilegalkan oleh Muhammad. Jadi sama-sama mengajarkan kebohongan. Bagaimana Anda bisa percaya ajaran Anda itu benar kalau dasar-dasarnya dibangun dari kebohongan? Muhammad meminta Allah untuk menipu. Ya, oke, kita balik ke dalam Quran. Nah, ini jelas Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak disengaja. Ada legitimasi, ada pembiaran dari Allah untuk Anda berbohong. Dan saya sudah bawakan tadi, ya, contoh yang tadi ini ya, yang ini, ya. Menurut mayoritas ulama, kebohongan yang tidak sengaja itu adalah sumpah penipuan yang hanya diucapkan dengan mulut, tidak tidak melibatkan hati, ya. Penipuan, muslihat, dan kebohongan. Habis. Oke, bentar. Oke, terima kasih. Lanjut. Muslim. Saya set 8 menit untuk menanggapi ya.
Ya, jadi Oke, silakan oke. waktu Nah, dimulai. disinilah teman-teman kita lihat Tuhan yang jago penipu itu penyembah-penyembahnya pun akan melakukan tipuan-tipuan. Kita tanya tentang Bible, larinya kemana gitu jawabnya. Karena mereka ini penipu gitu ya. La yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Jelas kok di situ. Allah tidak menghukum kamu disebabkan karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Tapi malah dituduh sengaja katanya. Ada legitimasi untuk melakukan kesengajaan kebohongan. Ini orang pikun atau karena kebanyakan berbohong sampai dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Tidak dihukum orang yang tidak sengaja. Tapi katanya itu legitimasi. Bong, kamu katakan pertanyaan saya itu tidak dahsyat. Itu dikarenakan kamu itu selalu hidup dalam kebohongan. Yesus adalah pendamai dosa kamu. Kamu katakan tidak penting. Sekarang saya tanya, berdasarkan dengan data di dalam kitabmu, 1 Yohanes 2. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, pendamai. Siapa itu? Yesus. Damai apa? Damai terhadap dosa kita. Sekarang kalau kamu mencuri, ya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ada Yesus sebagai pendamai. Sekarang kalau kamu itu berzina, boleh nggak? Boleh. Karena ada Yesus sebagai pendamai. Legitimasi yang sangat jelas dan akurat dalam kitabmu itu justru terpampang dengan valid. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi dosa apapun yang kamu lakukan, mencuri, memperkosa anakmu, memperkosa ibumu, boleh di dalam agamamu. Ada legitimasi penghalalannya. 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai nomor 2. Paham? Sementara ini cuma berbohong karena tidak sengaja. Tidak boleh yang lain. Kalau di agamamu semuanya boleh. Ini loh. Tetapi jika kalian berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Mantap. Lalu kemudian kitabmu, Bung, jelas sekali dikatakan Matius 1 nomor 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa mereka, ada yang menyelamatkan kalian dari dosa kalian. Yesus. Yohanes 1 nomor 29, lihat anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Ada penghapus dosa kalian. Jadi jangan pura-pura nggak melakukan dosa. Roma 3 nomor 24 sampai nomor 26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dosa dalam Kristus. Oke. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Itulah sebabnya kalian itu bisa. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu dan pada masa kesabarannya. Maksudnya adalah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kamu itu sudah punya pendamai. Jangan pura-pura nggak mau mengakui. Yesus itulah yang menjadi legal standing kalian melakukan dosa. Hai anak-anakku, jangan kau melakukan dosa. Tapi jika kau berbuat dosa, kamu jangan khawatir. Ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa dunia. Ibrani 1 nomor 3, Ibrani 9 nomor 26, Ibrani 9 nomor 28, Ibrani 9 nomor 1, Pengkhotbah 2 nomor 24, Wahyu 1 nomor 3. Semua legitimasi orang Kristen untuk melakukan dosa, karena ada penebus dosa mereka yang mati di atas tiang salib. Begitu Bang Bing Bung. Silakan Dinda. Siap gurunda kami. Iya, ini aku tambahin lagi ya supaya makin terjerembab lebih dalam. Pertanyaan dengan pertanyaan simpel aja. Ya di mana tertulis dalam Al-Qur'an Allah itu menaruh roh dusta kepada manusia, ada nggak? Nggak ada. Ya udah, berarti Tuhan lu itu yang memang melegitimasi dan mencintai kedustaan. Itu kan udah ada di sini nih. Di apa nih namanya? 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 22:23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Dar, selamat datang
di kebenaran gitu loh. Jadi Tuhan lu berperkara itu dengan dusta. Itulah kenapa Yesus tuh menjanjikan sesuatu yang dusta ke Natanael. Masa nggak bisa ditangkap yang seperti ini? Jadi bedanya tuh apa coba? Sebenarnya dalam Islam dan Kristen ada dusta. Islam itu berdusta ketika sedang daruroh, nyawa terancam. Kekristenan berdusta untuk kebesaran nama Kristus, untuk penginjilan. Itu loh, penyempurnaan cara berdusta itu disampaikan oleh Apostolos Paulus, favoritnya Kores Kristus. Dia berbicara begini. Dalam kelicikanku, aku telah menangkap kamu, bukan menangkap, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Buset! Sangat Kristen sekali, gitu loh. Maka dari itu, lu tuh nggak bisa membalikan kepada Islam ketika penginjilan lu itu menggunakan tipu daya, menggunakan kedustaan. Kenapa? Karena Tuhan lu sudah menaruh roh-roh dusta di dalam setiap mulut Kristen. Setiap mulut Kristen ada roh dustanya. Ini gue baca nggak bohong ini. Terus kemudian kita lihat lagi di 2 Tesalonika 2:11. Dan itulah sebabnya Allah itu berarti Tuhannya Kristen. Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam pemilik langit dan bumi, menyesatkan orang, tapi nggak sampai membuat mereka itu percaya sama dusta. Tapi Allahnya Kristen itu membuat orang-orang percaya dengan dusta. Kenapa? Ya karena tanpa dusta maka tidak akan ada Kristen sampai sebesar ini. Nggak akan ada. Beda dengan Islam. Islam nggak pakai dusta, pakai dakwah dan adab, maka manusianya banyak. Dan Islam itu diridhoi agamanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kristen tidak diridhoi. Yang meridhoi itu adalah warga pagan Antioquia. Makanya orang Yahudi ngasih nama Nasrani, tapi mereka lebih senang dengan nama dari pagan Antioquia, Kristen. Kenapa? Ya karena mereka percaya akan dusta. 2 Tesalonika 2:11. Mau lari kemana? Lu mau bahas dusta dalam Islam, udah gua kasih itu. Orang-orang yang berdusta akan menanggung dosanya nanti gitu. Tergantung dengan dosa dustanya apa. Udah kelar perkaranya. Tinggal kekristenan mengakui bahwa memang roh dusta bekerja dalam kekristenan untuk penginjilan demi kebesaran nama Kristus. Gitu loh. Paulus jelas-jelas ngomong kok di 2 Korintus 12:16. Dengan kelicikanku aku telah menjeratmu dengan tipu daya. Raja dusta paling apik dan piawai. Favoritnya Kores. Roma 3:7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, maka aku masih mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang berdosa? Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi ngapain dihakimi sebagai orang berdosa ketika dusta dengan kebenaran Allah itu menjadi tinggi? Thank you. Siap. Ya, bentar. 8 menit. Ya, silakan dari Kristen. Itu tadi ada yang ditanyakan sama Kores tentang roh dusta yang ditaruh di mulut para nabi ya. Saya juga jadi ragu ini jadi orang Kristen. Benar nggak Tuhan memberikan menaruh roh itu dusta ke mulut nabi? Silakan ditampilkan ayatnya. Oke. Jadi itu di dalam kitab Raja-Raja ayat 21 kan saya sudah bilang ke Kores, baca ayat 2 ayat sebelumnya. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Jadi roh ini ya membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya dengan apa? Ya kan? Roh itu menjawab, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi izin Tuhan. Jadi roh dusta itu bukan Tuhan. Ya. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Jadi Tuhan mengizinkan roh. Sorry. Jadi Tuhan mengizinkan roh dusta itu berperkara kepada orang yang ini, nabi-nabi ini. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya di atas mereka itu melawan Tuhan. Ya, mereka tidak mendengarkan nabi Tuhan yaitu Mika di sini. Ya, itu sih panjang kalau kita mau jelaskan, tetapi spesifiknya sudah diketahui bukan Tuhan. Bukan seperti yang ada di dalam Quran. Allah
Di dalam Quran Maryam ayat 83 Allah yang mengirim setan, ya. Lalu di dalam surah 21 Allah memelihara setan. Lalu Quraisy bilang tidak pernah berhasil. Allah dengan iblis, dengan setan itu sama-sama membuat orang-orang kafir memandang baik kejahatan. Ya, jadi iblis kan identik dengan kebohongan. Jadi kebohongan itu dibuat dipandang baik oleh Allah dan iblis. Allah dengan iblis sama, bekerja sama. Surah binatang ternak ayat 123 dikatakan demikian. Jadi gini ya, ini sudah mau melebar, saya tidak mau ke situ. Tapi kita mau fokus kepada legitimasi Tuhan. Ya, nah di dalam iman kami tidak pernah Tuhan melegitimasi kejahatan, kebohongan. Justru di sini Allah ya, cuma dengar baik-baik. Aku tidak menghukummu, ya kan? Jadi berbohong tidak akan dihukum. Lalu apa maksudnya? Allah membiarkan, ada pembiaran. Jadi tidak heran kalau semua dengan Quraisy banyak bohongnya, karena Allah tidak akan menghukum. Yang penting bohongnya hanya dengan mulut, jangan dibawa ke hati. Itu ya, Allah tidak akan menghukum kalian ya berbohong hanya dengan mulut. Yang penting hati kalian tidak. Kan sudah dijelaskan di tadi. Saya sudah bawa datanya. Mayoritas umat ulama, kok harus berulang-ulang. Mayoritas ulama ya, menurut mayoritas ulama al-yamim al-gamus ya, kebohongan tidak disengaja merupakan sumpah penipuan. Jadi Anda boleh menipu, yang penting cara menipunya hanya dengan mulut, jangan dengan hati. Anda boleh melakukan tipu muslihat, boleh, yang penting dengan mulut, jangan dengan hati. Boleh berbohong. Jadi al-yamim al-gamus merupakan sumpah penipuan, muslihat dan kebohongan. Maka ia tidak termasuk sumpah yang disengaja. Jadi bukan sumpah yang disengaja. Ini adalah sumpah yang tidak disengaja, yang dibolehkan. Sumpah penipuan, muslihat dan kebohongan boleh. Ya, jadi mantap dong datanya. Dan dikatakan di sini tidak wajib memberi kafarat. Tidak wajib memberi kafarat. Yang wajib membayar kafarat kecuali ia melibatkan hati. Ia melibatkan hati maka ia wajib memberi kafarat. Ya, tetapi sebenarnya juga fatal juga. Artinya boleh dong saya berbohong dengan mulut, dengan hati, nanti saya bayar dengan kafarat. Ini mencoba menyogok Tuhan. Jadi Tuhan umat Islam itu boleh disogok. Ya, beda dengan Tuhan yang di dalam kekristenan, nanti tidak akan bisa disogok dengan hal demikian. Ya kan? Nah, itu bedanya. Nah, ini kan saya tambahkan lagi di dalam apa tadi ya. Di sini. Oke, di dalam tafsir Qurtubi lagi ya, bahwa ada seorang ya, apabila seorang mukmin berada di antara orang kafir sebagai tawanan ya, kita kan sudah baca ini bro dari tadi, bahwa kenapa Allah menghalalkan itu boleh berbohong, karena belum ada pasukan. Jadi ketika belum ada pasukan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan berbohong, bersiasat. Ya, berbohong boleh. Ketika sudah ada pasukan, berubah lagi. Jadi udah nggak boleh bohong, karena langsung terang-terangan. Ya, di mana tadi bohongnya? Di sini. Nah, oke, kita baca dari atas lagi. Kok saya jadi ngulang-ngulang ya? Agak enak ini. Gak apa-apa lah. Muadz bin Jabal dan Mujahid mengatakan bahwa melakukan sesuatu untuk memelihara diri dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi, itu dibolehkan. Itu dibolehkan, cuma itu dibolehkan. Jadi berbohong dibolehkan pada zaman awal Islam, karena saat itu alasannya, karena saat itu kekuatan muslimin belum sempurna. Jadi memang dasar Allahnya tidak punya kuasa. Allahnya itu hanya bisa mengandalkan pasukan, ya. Beda dengan yang terjadi di dalam Alkitab, ya. Kaum muslimin belum sempurna. Adapun sekarang itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan. Jadi pasukannya udah bertambah karena dijanjikan bidadari bertambah.
yang luar biasa kepada kaum muslimin, hingga mereka tidak perlu lagi untuk berbohong. Tidak perlu lagi berbohong karena pasukannya udah banyak. Jadi ada suatu fase di mana umat Islam itu boleh berbohong karena kagak ada pasukan. Pak John mau tambahkan, silakan. Oh iya iya. Enggak, ini aku main bantah itu 1 Yohanes 2 boleh berbohong, boleh berzina. Baca di Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi itu ya. Cuma kemudian aku catat di Quran 3 ayat 54, Allah adalah penipu daya. Jadi ya memang nggak penipu daya, penipu artinya ya. Jadi ya melegalkan seperti penipuan, berbohong atau sebagainya itu nggak masalah gitu. Lanjut Bro Herdi. Jadi tentang kebohongan ya, yang jadi topik kita, yang dilegitimasi, yang tidak dihukum, yang tidak dilarang atau dibiarkan oleh Tuhan, itu fatal. Ya, jadi pahami semua, Kores, kebohongan di dalam Islam itu bukanlah sesuatu yang haram. Ya, bukan sesuatu haram di surah yang lain, tetapi di surah yang lain haram. Itu saya juga simpang siur. Kadang saya mau mendebat umat Islam itu bingung. Ya saya lihat aja mereka berdiri pada kebohongan boleh atau tidak. Kalau mereka berdiri pada kebohongan boleh, saya berdiri pada posisi tidak. Kalau mereka berdiri pada posisi tidak, saya berdiri pada posisi boleh. Kenapa demikian? Karena ajaran Islam itu simpang siur. Tidak ada suatu benteng yang dia bisa membuat habis. Waduh, oke. Ya, sebentar. Waktu 2 menit untuk bertanya dari pihak Kristen. Silakan dimulai saat Anda berbicara. Oke, dari tadi saya sudah bawa data bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan ya kebohongan itu terjadi, membiarkan. Jadi Allah tidak akan menghukum, sudah ada ayatnya. Dan apa itu siasat itu kebohongan. Nah, menurut apa yang dikatakan oleh Muhammad ya di dalam Sahih Muslim 89, Muhammad berkata, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berbicara, niscaya dia berbohong. Ya, apabila dia berjanji, niscaya mengingkari. Ini Allah juga mengingkari janjinya untuk melindungi Muhammad. Dari iblis, ternyata iblis mampu menyihir Muhammad selama 6 bulan untuk melindungi harta dan jiwa dan rohani tubuh Muhammad. Ternyata Muhammad rontok giginya. Jadi udah ingkar. Dan apabila ia dipercaya niscaya dia berkhianat. Nah, dari ayat ini, dari perkataan Muhammad ini, apa mungkin Allah mengajarkan Islam itu menjadi agama munafik? Itu pertanyaan saya. Apa mungkin dari narasi Muhammad ini, apa mungkin Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Islam supaya jadi munafik? Ya, silakan Pak John. Lanjut Bro Herdi. Pertanyaan aja Pak John, pertanyaan. Silakan. Pertanyaan memang nggak dijawab-jawab, bingung juga gini loh. Ya apakah Allah itu pelintut gitu loh, atau amnesia, atau apa ya, tidak maha tahu gitu loh. Karena kenapa satu ayat bicara begini, satu ayat bicara begini, seperti tadi Bro Hedi terangkan. Kalau boleh berbohong, kita di pihak yang tidak boleh berbohong. Kalau tidak boleh berbohong, kita di pihak yang boleh berbohong. Nggak ada kepastian ajarannya ini gimana gitu loh, dan di mana ajaran ini kok berbohong dan udah bohong, nggak ada kepastian. Waktu habis. Sebentar. Setting. Sebentar. Oke, waktu 10 menit untuk menjawab. Ya, baik. Jadi Al-Quran itu menerangkan bahwasanya Al-Quran itu hanya akan membuat orang-orang kafir itu semakin kafir gitu ya. Apakah umat Islam itu bingung gitu? Bingung dengan Al-Quran, bingung dengan hadis? Tidak, nggak ada yang bingung dengan hadis. Lalu teman kita 2 orang bingung. Ya gimana tidak bingung, mereka pendusta. Sama seperti bapak tua tadi nih, John. Anda mengatakan Allah itu penipu.
Di mana ayatnya, Bung? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir seperti Anda ingin menipu Allah, maka Allah pun membalas tipu daya. Bukan pembuat tipu daya, tapi dia membalas. Ngerti kata membalas, Pak? Nggak ngerti juga. Makanya belajar, tinggalkan agama yang ngajar Anda penipu. Lalu kemudian ketika Anda ditanyai tentang agama Anda, kok Anda menghabiskan waktu gitu loh. Anda nggak bisa menolong diri Anda nggak bisa menolong kitab Anda. Betapa banyak saya dalil berikan kepada Anda legitimasi penipuan di dalam kitab saudara. Tuhan Anda baik yang berupa roh, baik yang berupa manusia, mempertontonkan dia itu legitimasi kebohongan yang sangat dahsyat. Paham ya? Tapi tidak mungkin paham gitu loh. Nah, kemudian ketika saudara bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu melegalkan kebohongan. Padahal Al-Qur'an menjelaskan tempat para pembohong itu adalah neraka. Jadi umat Islam itu dilarang berbohong. Adapun Anda gunakan tadi itu adalah tafsiran tentang apa yang kemudian ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi yang jelas kemudian ketika Hedi mengatakan, lihat Suma, Tuhanmu tidak mengatakan seperti apa yang kau katakan. Tuhanmu mengatakan Allah tidak menghukum kamu. Hanya dibaca 3 kata itu. Kenapa? Karena mereka ini penipu, mereka ini pendusta. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu tidak dimaksudkan sengaja. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak sengaja. Nah, sekarang begini, berdasarkan kitab saudara di dalam 1 Yohanes yang saya bacakan tadi ya. Ya, Anda mencoba untuk membela gitu. Anda memberikan Yakobus. Bung, saya katakan kepada saudara, ketika Anda membunuh hari ini, kata ayat Anda, jangan khawatir, karena ada Yesus sebagai pendamai. Legitimasinya jelas sekali di dalam kitab saudara. Anda tidak bisa lari dari sana. Belum lagi Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa. Tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud bohong, palsu, atau berpura-pura maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Tang. Yesus Anda mau beritakan dengan maksud palsu, maksud berpura-pura, maksud bohong. Legitimasinya jelas. Legal standing Anda untuk melakukan kepura-puraan, kebohongan, palsu, tipu muslihat, ada dalilnya di kitab Anda. Anda nggak bisa kemana-mana di situ. Sementara Anda bingung dengan Al-Quran. Kenapa? Anda cuma umat terjemahan yang comot. Kami umat Islam yang dari lahir mengajak dan mengajarkan Al-Quran. Tidak ada yang bingung dengan itu. Karena kami tahu berbohong itu adalah dosa. Berbohong tempatnya di neraka. Tapi kalau Anda tidak, boleh aku mengutus engkau cerdik seperti ulara, jinak seperti merepati. Legitimasi jelas sekali. Cara-cara Anda untuk menyampaikan agama Anda, mau dengan cara palsu, mau dengan cara seperti ular, boleh. Cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Tapi Anda diajarin untuk itu. Bahkan di kitab Anda seperti yang saya katakan tadi, dengan matinya Yesus, Dia telah membebaskan kita dari aturan-aturan. Dia memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Anda adalah orang merdeka, Bung. Anda adalah orang yang bebas. Mau lakukan apa saja boleh. Karena Anda tidak mau diperhamba oleh daging. Daging Anda, bahkan Herdi saya katakan pernah mengucapkan, bahkan saya simpan. Bro Juma, sebentar. Pak Amir. Ya. Coba dicek Malikil ada nggak di permintaan? Belum ada. Kita tunggu. Hah? Belum ada.
Ganti akun mungkin dia. Ini baru dia Bentar Bang minta. Bima ya. Baru minta dia. Nah, ya. Teman-teman jangan main report ya. Santai aja. Saudara-saudaraku Bahkan kalian, saya masih simpan rekaman Herdi mengatakan, andai saja kitabku tidak melarang, manusia pun aku makan. Herdi, kenapa kamu gak makan manusia, Her? Emang ada larangannya dalam kitabmu? Jangan kau makan manusia. Sebentar, timernya nggak jalan. Oh ya, sudah jalan. Gak ada larangannya, Herdi. Jadi kau boleh makan emakmu, bapakmu kalau kau kesal sama mereka, karena tidak ada larangannya. Semua halal bagiku, yang masuk ke dalam mulut bukan yang haram, tapi yang keluar. Jadi kalau kau makan anakmu, jangan kau muntahkan supaya halal. Itu legitimasi dalam agamamu. Dan jika engkau mempunyai dosa, dan jika engkau berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus, sebagai pendamai dosa kita. Jadi lu mau ngapain aja boleh, ada sebagai pendamai. Kalau di Islam tidak, Bung. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah. Kalau kamu nggak perlu pertanggungjawaban. Kenapa? Karena sudah ada yang menjadi tumbal, ada yang menjadi penebus. Siapa itu? Anak Maria. Dosa apapun yang kamu lakukan, ada anak orang yang menggantikan kamu untuk melakukan penghapusan dosa. Oke? Pahami itu. Agamamu lah yang melegalkan dosa-dosa itu. Silakan Dina Kores. Siap, Gurundaku. Ya, ini aku tambahkan lagi supaya makin terjerembab jauh lebih dalam. Nggak mungkin orang Islam itu bingung dengan Al-Quran, Gurunda. Karena apa? Buktinya negara Islam kebanyakan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah dalam konstitusinya. Sedangkan negara-negara Kristen nihil, kosong, bahkan merosot jauh. Malah makin banyak di negara-negara Afrika Tengah sampai selatan sana. Berpindah jadinya. Populasi Kristen berpindah ke Afrika. Dulunya di Eropa, sekarang ke Afrika. Takbir. Allahu Akbar. Lalu soal ini ya, kena prank nggak tuh ke Krestenan yang di live comment? Kena prank nggak? Herdi jauh-jauh ke tafsir Islam. Padahal di perjanjian lama dan perjanjian baru banyak cara-cara penipuan atau pendustaan yang dari tadi kami bawakan, cuma nggak disanggah dengan sempurna. Sampai moderatornya aja pun terguncang gitu ketika melihat ada roh dusta di dalam Nabi. Selamat datang di kebenaran, my brethren. Lanjut. Sumpah nggak sengaja, Her. Ya artinya kan nggak sengaja bohong. Kelar perkara. Kalau kalian beda. Kenapa beda? Karena kita jujur di dalam nurani ya, kita jujur dalam nurani. Enggak sengaja dengan membiarkan yang tadi lu bilang, parah mana dengan yang menaruh roh dusta ke dalam mulut Nabi. Parah mana? Jujur deh, coba jujur. Kristen yang di bawah juga harus jujur ya. Parah mana? Yang membiarkan atau yang menaruh roh dusta gitu. Tadi Herdi takia terjemahan tadi. Dia membacakannya, dia bilang mengizinkan ya. Sebenarnya nggak begitu, Ikhwan. Itu tertulisnya itu adalah ini. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Jadi ditaruh beneran sama Tuhan. Ya masa mau dibandingin ulama yang manusia dengan Tuhan Allah Israel ini gitu. Allah Israel udah jelas-jelas membuat manusia-manusia itu berdusta. Karena ada roh dusta. Ingat, roh itu cuma satu ya. Jadi roh kudus, roh dusta, roh Allah itu semua sama. Itu semua sama, roh itu. Satu hakikat, roh. Hakikatnya adalah roh. Jadi roh kudus pun bisa berdusta, yang dusta pun bisa kudus gitu. Jangan terguncang Kristen. Ini kenyataannya. Sama ini juga ya. Sekarang kita jujur lagi, kita jujur yang kedua. Ancur-ancuran mana parahnya ini antara ulama yang menyatakan mengenai sumpah palsu atau Tuhannya Kristen yang menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi. Bayangin. Berarti Nabi Yohanes ini pun berdusta mengenai ada Tuhan. Dan Yesus pun itu berdusta mengenai dirinya bukan Tuhan gitu. Bahkan Yesus pun berdusta ketika dia bilang dia menyerahkan nyawanya, padahal memang ditusuk, disalib itu. Itu kan matinya disalib, bukan gara-gara menyerahkan nyawa. Iya nggak?
Itu jadi pendustaan. Makanya ini sekali lagi gua keraskan kepada kekerestenan perbedaan antara kami dan kalian. Kalau kami berbohong karena daruroh, nyawa terancam. Kalau kalian berbohong demi penginjilan kebesaran nama Kristus. Tanpa berdusta, Afrika tidak akan banyak kerestennya sekarang. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Selamat datang di kebenaran, my brethren. Oke. Waktu habis. Bentar. Bentar, aku set dulu waktu 8 menit untuk menanggapi ya. Silakan pihak Kristen menanggapi. Oke. Jadi Kores mungkin saya harus ulang lagi ya. Kok saya akun tadi kawan-kawan jangan dibendong, ya kan? Nggak lucu lah. Oke ya. Kores membawakan tentang apa tadi, raja-raja diulang ya. Oke, kita kata Mika. Jadi ini orang yang bebal ya, orang yang bebal melawan Nabi Tuhan yaitu Mika. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang? Ya, karena ini Ahab ini di ayat di atasnya itu tidak mau mendengarkan Mika. Ya, mereka lepas diri dari perlindungan Tuhan. Oke. Ahab untuk membujuk berperang supaya ia tewas. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Nah, kemudian tampillah suatu roh. Jadi bukan Tuhan ya. Kemudian tampillah suatu roh dusta. Lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini akan membujuk si Ahab. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar menjadi roh dusta. Jadi roh ini menjawab, aku akan keluar menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Ahab sudah melepaskan diri dari tuntunan Tuhan. Ini udah jelas, kenapa harus dibantah lagi, maksud? Atau memang tidak ada argumen lagi? Ya nggak apa-apa. Oke, Suma tentang Allah penipu. Di sini Muhammad yang bicara, bukan Bro John, ya. Ini Muhammad berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ini doa Muhammad. Kalau kamu mau membantah doa Muhammad itu bahaya. Kamu bisa dibuang ke neraka oleh Muhammad. Bantulah aku dalam menghadapi musuh-musuhku, dan janganlah engkau membantu mereka dalam menghadapi aku. Tolonglah aku dan janganlah engkau menolong mereka dalam menghadapiku. Nah, Muhammad meminta kepada Allah, Allah tipulah mereka untuk kepentinganku, dan janganlah engkau membuat tipu daya untuk diriku. Ya kan? Allah ternyata adalah seorang ini penipu. Muhammad meminta Allah untuk menipu musuhnya, dan jangan membuat tipu daya itu untuk Muhammad. Itu permintaan Muhammad atas Allah, karena Allah kegiatannya ya tipu menipu, bro. Nah, dengan dengan tema kita tentang kebohongan, dari tadi saya mau ulang-ulang berapa kali ya. Ini bro, mayoritas ulama Al-Yamim Al-Gamus merupakan sumpah penipuan. Jadi yang kamu bolehkan, yang Allah bolehkan itu sumpah yang tidak disengaja, yaitu sumpah penipuan, tipu muslihat dan kebohongan. Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Allah tidak melarang Anda, Allah membiarkan Anda itu menjadi pembohong, menjadi penipu muslihat, menjadi penipu, boleh. Yang penting Anda lakukan dengan mulut, jangan dengan hati. Kan diulang beberapa kali. Lalu tadi lagi balik lagi kepada di Quran 3 ayat Quran 3 ayat 28 ya. Di pause dulu bro, saya mau buka dulu datanya. Kita di Quran 3 Ali Imran 28. Oke, nih. Nah, oke, dijalankan bro.
Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali untuk mengasyampikan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah. Kecuali, nah kan, kecuali sudah mengidentifikasi bahwa apa yang di awal boleh ada komprominya, kecuali untuk menjaga diri, sesuatu yang kamu takuti karena siasat. Jadi kan sudah dikatakan, dijelaskan tadi, Allah membolehkan berbohong dulu, karena belum ada pasukan. Jadi kawan-kawan muslim itu boleh menjadi bunglon, dulu boleh berbohong, boleh. Sebentar Bro Malikil, sebentar. Ini Kores kenapa turun lagi nih Pamir? Bro, 1 menit ya bro. Sudah. Pental dia Mas. Bentar. Bro Iya, Malikil, sebentar, 1 kita menit tunggu. ya. Ya, Sebentar Pak John. Ini sama dengan ini kali ini. Pental dia. Pental Iya. atau dipentalkan. Bentar. Sudah ada permintaan Pak Amir? Belum. Sabar ya kawan-kawan ya, kita oke tunggu. bro, oke. Nah, sudah. Ya. Belum. Orang lain yang minta palaan. Bentar kita tunggu. Saya WA-nya dulu. Harus banyak akun juga, kalau seandainya dia kena ban, dia bisa ganti akun. Ini nih dia naik. Dia. Waduh, belum. Masuk mungkin, iya. kadang bisa Desarios itu siapa? Desarios. Ah, ini Raharjo, kena ban dia kayaknya. Ya, Raharjo. Nah, Ya, ini baru Selamat Raharjo kena ban, Ya. akun yang tadi lanjut. Banyak yang tak Oke, guncang-guncang. sebentar. Silakan Pak John. Ya, silakan Pak John. Ya, aku tambahin lagi ya. Sebenarnya sudah dijawab di Yakobus 2 ayat 24. Saya tambahin lagi di 17 sama 26. Saya bacakan yang 27. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jelas itu. Nah, justru ini yang bingung tuh di ini Quran 3 ayat nomor 54. Allah penipu daya. Aduh, penipu daya. Apakah pertanyaannya gitu loh yang bikin bingung gitu loh. Kok Allah bisa ditipu ya? Di mana maha taunya gitu loh. Di mana maha kuasanya? Di mana maha kudusnya? Kok bisa ditipu? Bisa dibohongi Allah ini? Lanjut Bro Herdi. Oke. Jadi dengan topik yang kita sepakati bahwa tentang apakah kebohongan itu dilegitimasi oleh Tuhan. Nah, di dalam Alkitab jelas siapa yang berbohong itu dihukum. Tidak ada pembiaran. Bahkan di dalam 10 hukum utama Torah, jangan Sebentar. Lagi. Aduh. Benet. Kejadian terulang. Bahaya ini. Waduh, Pak Amir, sebagai Ya. host sampaikan sama kawan-kawan yang di live chat. Ya. Ini hanya Saudaraku diskusi yang Kristen maupun yang Muslim, tolong, karena di sini kan ada yang dipertanggungjawabkan untuk menjawab, menyanggah apa semua. Tolong serahkan kepada ahlinya semua di sini, jangan membenet yang lagi sebagai narasumber. Ya, mohon ya teman-temanku. Aku mohon sekali biar bisa ada jawaban yang real terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari kedua belah pihak terkait dengan keimanan masing-masing. Monggo Kang Malikil Mauluk. Sebentar. Waktu udah saya pause. Oke, Bro. Ya, Ini Ya. yang ketiga ya. Oke. ya silakan. Oke. Sepertinya banyak yang terguncang ya, Kores. Enggak ya?
Gak apa-apa. Jadi gini ya. Jadi gini ya, kata kawanku Tuan Ayah. Jadi kebohongan itu adalah sesuatu yang negatif. Jika Tuhan semesta alam yang diimani, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, melegalkan kebohongan, bisa dijadikan dasar iman, itu yang fatal. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menuntun Anda, mengajari Anda, membiarkan Anda di dalam lumpur kebohongan? Ya. Ini Anda harus bisa. Jika memang Allah tidak mengajarkan yang seperti yang kalian pahami, yang seperti yang kalian takwilkan, harusnya ada penghukuman, ada suatu tindak tegas. Anda itu mau bohong langsung, mau bohong dengan mulut, atau mau bohong dengan hati, itu kagak masalah. Tetapi kawan-kawan lupa di sini, di dalam surah At-Tahrim, bahkan sang Nabi pun dengan sumpahnya tidak akan lagi mendatangi, menggauli Maria Koptik. Allah juga bisa membatalkan sumpah sang Nabi terhadap istrinya. Nah, ini sangat kompromi ternyata Allah dengan sang Nabi dan ciptaannya dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Nah, ada sesuatu yang tidak dipahami, yang tidak dimengerti oleh kawan-kawan Muslim. Ayat 2, sungguh Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpah. Allah dengan secara tidak sengaja mengajarkan umat muslim tidak punya wibawa. Karena memang Allah nggak berwibawa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala kok kesannya kayak pelintat-pelintut? Di satu sisi mengizinkan, di satu sisi menghukum. Sumpah yang sudah diikrarkan ya oleh Muhammad terhadap istrinya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat menyedihkan. Jadi kalau Muhammad saja bisa membatalkan sumpahnya, apalagi Allah. Ya. Jadi apa yang kalian imani baik nabinya? Habis waktu. Sebentar. 8 menit untuk mempertegas jawaban dari pihak Muslim, silakan. Iya, jadi lucu ya pernyataan terakhir dari Bang Herdi, Allah Subhanahu wa taala tidak berwibawa. Nah, inilah saya bilang, kalau penipu pendusta itu sudah menjadi darah daging dalam tubuh Anda itu tidak akan pernah tersentuh oleh kebenaran. Allah SWT tidak berwibawa. Yang Anda anggap berwibawa itu yang lahir gitu ya. Lahir jadi manusia, ditampar, diludahi mukanya gitu, lalu dibunuh oleh Hansip Romawi, itu yang berwibawa. Wah, parah Anda memang. Jadi ketika Anda mengatakan dalam Al-Quran Tuhan melegalkan, di situ sudah sangat jelas sumpah yang tidak disengaja. Adapun yang Anda katakan sumpah untuk penipuan, muslihat, kemudian kebohongan dan seterusnya, ini terkait dengan siasat, teknik perang, bukan hal yang lain. Sudah berapa kali saya harus ulang kepada saudara? Anda ulang-ulang, ini adalah siasat teknik perang. Ini berbicara mengenai peperangan, Bung. Bukan berbicara mengenai 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bukan seperti itu. Ini berbicara mengenai perang. Makanya ada pendidikan bela negara. Ada pelajar, orang daftar tentara, daftar polisi. Ada berbulan-bulan pendidikan untuk apa? Untuk siasat perang. Gitu loh. Siasat perang itu boleh. Di mana-mana siasat perang itu tidak ada pelarangan. Lalu kemudian ada lagi yang kepedean. Jika imanmu tanpa perbuatan katanya. Lah percuma kau berbuat suatu perbuatan kalau tidak ada dasar pijakannya dari perintah Tuhan. Contoh, ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi. Percuma kau berbuat perbuatan-perbuatan kayak begitu, tidak ada dasarnya, malah bertentangan dengan firman Tuhan. Apa gunanya? Ya. Lalu ketika kemudian Anda mengatakan di dalam kitab saya 2 Yakobus dilarang begini, dilarang begono. Bung, kau baca semua larangan yang ada di dalam kitabmu sampai jutaan larangan, semua itu tidak ada artinya. Kenapa? Ada Yesus Kristus sebagai pendamai. Mau dosa apapun yang kau lakukan, jangan makan ini, jangan cium ini, jangan sentuh ini, jangan. Percuma, Bung.
Tetapi apabila engkau melakukan dosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Lah apa artinya? Percuma ada larangan-larangan itu. Kalau di Islam sudah sangat jelas, pembohong itu tempatnya di neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jelas itu. Tidak bisa diragukan itu dalam ajaran agama Islam. Yang parah di Anda itu adalah, inilah hari pertama, siang menjadi siang, terang sudah ada, malam sudah ada, matahari nanti di hari keempat. Berarti bohong boleh, Tuhan aja bohong. Masa dikatakan ada siang dan malam, hari pertama matahari belum ada? Tuhan aja bohong, wajar kita bohong. Lah iya emang. Coba lihat, ketika Anda mengatakan Allah itu, Anda katakan bahwasanya penipu, memberikan dirinya sebagai orang yang Masya Allah, sebagai orang yang kemudian melegitimasi kebohongan. Wa makarallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sekarang apakah Anda sadar? Atau Anda lupa? Atau pura-pura lupa? Anda ini sedang mempraktekkan menipu Allah. Anda sedang mempraktekkan menipu Allah. Allah itu punya anak. Allah sedang menipu ini, tapi Anda nggak sadar gitu loh. Anda sedang menipu. Anda membawa-bawa dalil, hadis dan seterusnya. Anda sedang menipu, tapi Allah membalas tipu daya Anda dengan Anda tidak bisa memahami 1 tambah 1 tambah 1. Anda tidak bisa paham berapa jawabannya. Silakan, Dinda. Masya Allah, sakti. Siap, gurunya tadi dapat singa tuh. Aku baru lihat penampakan singa. Wah. Yuk kita gas lanjut ya ke bahasannya mengenai yang tipu menipu itu. Itu kalau diperhatikan kawanku, saudara-saudaraku, Allah itu adalah maha pembalas tipu daya dan nggak pernah ketipu. Kalimat-kalimatnya itu selalu, sesungguhnya kaum-kaum kafir itu hendak menipu Allah gitu loh. Jadi Allah tuh maha pembalas, hendak menipu, ditipu balik lebih dulu. Nah gitu. Suruh siapa mau menipu? Ini baru Tuhan yang maha kuasa. Perhatikan Tuhan kalian. Kita buka di Maleakhi 3, 9, 10. Sini John, perhatikan ini ya. Ini juga jangan terguncang untuk kekerestenan yang di bawah. Di Maleakhi itu dijelaskan Tuhan kalian itu apakah maha pembalas tipu daya seperti Allah atau malah lebih rendah. Kita lihat Maleakhi 3, 9. 8 sampai 9. Itu jangan dibawa ke sana karena nanti kalian hancur gitu. Karena nanti kalian hancur gitu. Tuhan kalian itu maha tertipu berkali-kali. Maleakhi 3, 8 sampai 10. Itu bisa dilihat di situ. Gue nggak bohong, ada datanya. Lanjut lagi sekarang soal ini ya, my brethren. Selama lu nggak mau jujur Herdi, itu roh dusta akan gua bawa terus gitu. Nggak ada kata mengizinkan di sana. Yang ada katanya apa? Menaruh roh dusta gitu. Kenapa disebutnya menaruh? Padahal di sini roh dustanya minta izin. Karena roh dusta dan Tuhannya Israel itu satu. Yesus dan roh dusta itu satu hakikat. Itulah kenapa di sini sesungguhnya Tuhan telah menaruh. Padahal di sininya rohnya minta izin. Masa yang kayak gini nggak ngerti? Ini Kristen oneness ini harusnya ngerti gitu loh. Yesus itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, roh dusta itu cuma satu. Hakikatnya Allah itu roh. Berarti roh dusta dan Allah sama-sama roh, satu hakikat. Jangan berdusta Herdi. Itu loh. Terus dibilang juga sekarang yang terakhir itu adalah kalau misalnya Islam itu berdusta karena roh, karena apa? Karena di mulut saja tidak di dalam hati. Kalau kalian enggak, karena yang ditaruh adalah roh dusta, maka kekerestenan itu berdusta itu secara roh dan juga secara daging. 2 Korintus 12, 16, 1 Korintus 9, 19 sampai 21, Filipi 1, 18, Roma 3, 7, 2 Tesalonika 2, 11, Maleakhi 3, 8, 9, dan juga
2 Tawarik 22 21 sampai 23. Selamat datang di kebenaran, my bre. Lebih banyak pendustaan-pendustaan yang dilakukan oleh Tuhannya langsung kepada kaumnya oleh Kristen. Kalau Islam hanya berbentuk daruroh ketika nyawa terancam, bukan sedang penginjilan. Waktu Thank you. habis. Oke. Oke, ini Pak Amir, sesi 2 sudah habis. Ya, Gimana, kawan-kawan? dari kedua Closing kami, aja. kalau lanjut, Woi. ayo lanjut. Udah Lanjut. Gimana, Bro? Silakan, atur aja, Satu Bro. sesi lagi. Gimana, Bro Kores? Tergantung dari kedua Kores belah kehabisan pihak. materi, Pak Amir. Hmm? Kores kehabisan materi. Ya. Jadi mau Bagaimana Bang Juma? kita ini masih ada hak menjawab atau udah nggak ada, Bro? Sudah habis, Ya, sudah kena habis. ya. Kena lagi Iya, dia. iya. Sudah habis, Udah nggak ada, Bro. sudah habis, Ya, sudah kena habis. ya. Kena lagi Iya, dia. iya. Sudah habis, sudah Kena habis. ya. Kena lagi dia. Iya. Sudah habis. Oh, kepental semua, saya punya juga. Aneh. Kok kepental semua? Gimana? Loh, Bang Juma juga kepental. Semua kepental. Saya masih live kok, masih bisa nih. Gue punya masih live toh ya. Saudara-saudaraku masih dengar suaraku toh. Ini yang kepental semua ini. Wadah. Jangan di banned semua ini. Mudah-mudahan enggak ada Kang Juma kok, ada Kang Juma. Kang Juma ada. Suara saya masih kedengeran toh? Masih kayaknya. Berarti yang di Oh, berarti saya masih kok. Kenapa yang lain terpental semua ini? Bang Juma tak undang. Oke. Monggo Bang Juma. Malikil naikkan lagi. Waduh. Sepertinya ada pentalan ini. Yang di atas semua kepental semua. Gimana ini? Tinggal closing statement. Saya punya masih bisa didengar toh, saudara-saudara? Oh, saya keluar dulu ya. Gara-gara.
Aidi, saya ngundang Bang Juma. Tes, tes, tes. Gimana ini caranya saudara-saudara? Saya punya masih bisa ini. Sebentar. Saya Bang Juma masih ada di sini, tak undang lagi deh. Oh, dimatikan dulu ya. Oke, saya matikan dulu. Nah, ini akibat daripada kebanyakan roh pendusta ini, roh dusta gitu ya. Ayat-ayat suci Al-Quran dipelintir, Al-Quran dibantah dengan materi-materi di link. Ya, saya nggak tertarik untuk menanggapi terlalu jauh apa yang dibawa, karena itu adalah tafsiran ya, tafsiran yang kemudian dipelintir oleh Herdi ya teman-teman. Sedangkan di dalam iman kita umat Islam itu sangat jelas bahwa pendusta itu tempatnya di neraka. Malah Al-Quran mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan-setan itu kemudian turun kepada pendusta yang banyak berdosa. Yulquna syam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, si iblis ini, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Gitu ya teman-teman. Kita kembali ke Komal Bang Amir. Closing aja bro, kondisi memang tidak memungkinkan ini. Iya. Alasan lu. Bukan, ini akun keempat sudah, tadi juga di ban yang ketiga. Coba Akun kedua ini. Oke, kita closing aja. Berapa menit? Waduh, kena ban lagi. Herdi hilang. Ya wes lah, Pak Amir, kawan-kawan, saya rasa kita sudahilah tanpa closing statement ya. Iyalah. Ya, kawan-kawan, ya, selamat malam semuanya ya. Shalom. Ya berserah, thank you waktunya dan juga Ya, terima adilitasnya. kasih. Semoga Tuhannya Ya, Yesus terima memberkati kasih. lu dan semoga lu sehat selalu. Amin amin Allahumma amin. Nah, ini Malikil masuk lagi kok. Malikil masuk lagi. Lu kenapa turun tadi? Ini lagi, kena ban lagi. Nggak tahu, sensitif sekali ya di rumah Amir. Bukan maksud gua, ini akun baru nggak? Baru ini. Baru lagi. Ya udahlah Her, nggak usah ada closing Ada. aja Her. Apa ini? Ada Dinda Wafi di bawah. Ya, lu Iya, nggak usah nggak usah. closing, kita juga nggak closing supaya adil. Daripada lu nanti ngomong tengah jalan mati. Betul. Di rumah mati lampu. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu saya izin turun ya, Pak Amir. Thank you, Pak Amir. Yo untuk Herdi, undangannya. thank you Ya, dialognya Bro rapi dan seru. Suma ya. Oke. Ya. Ya. Semoga lo mendapatkan Assalamualaikum. hidayah, Her. Semangat. Udah, jangan kasih Insya salam ke Allah. Bro aja. Dia baru datang, nggak full. Ya, saya izin turun ya. Takut sama Yo, yo. Bang Najat naik langsung kamu turun nih. Takut. Ya, ketahuan hadis lo nanti kalau saya hadir. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi ke Bali ya? Waalaikumsalam. Aduh, pusing masih, pusing. Ini di rumah mati lampu, istri baru lahiran, pusing masih. Oh masya Allah. Oh iya benar. Allahu Akbar. Ya udahlah Ikhwan, demikianlah ya dialog kita kali ini gitu. Kekerestenan selamat belajar dari apa yang kami sampaikan. Herdi itu nggak perlu jauh-jauh ke tafsir. Pelajari dulu itu roh dusta itu di lekohin dulu tuh di tenggorokan sama di roh supaya paham. Nah silakan. Bang Zuma dicari Ustadz Alwan dari tadi, Bang. Di mana? Iya, dari tadi kita ngobrol sama Mas Moto, Ustadz Alwan. Di room siapa? Di roomnya siapa tadi? Mas Moto, lupa saya. Mas Nandar, assalamualaikum semuanya. Oh iya. Akhirnya semua tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku closing dulu lah di YouTube aku ya. Silakan dilanjut ini sambil. Iya, Iya, sama Ustaz saya Afwan. tutup dulu ya. Dinda ya, Iya, saya Pak. tutup dulu ya. Habis itu kita ngobrol lagi ya. Siap. Waduh, ada. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun sahabat berada, agamu bawa sapo. Jadi kita telah menyajikan sedikit dari Al-Quran ya. Dan kemudian mereka tidak akan pernah sanggup mencapai esensi kebenaran Al-Quran kecuali dengan tipu muslihat gitu ya. Ada dengan PD-nya tadi mengatakan Allah itu adalah penipu katanya. Mereka tidak sadar kebenaran Al-Quran itu ya, itu mereka aplikasikan dalam mereka dalam kehidupan mereka, itulah bukti kebenaran Al-Quran. Mereka ingin menipu Allah. Mengatakan Allah itu memiliki anak, Allah itu tidak berwibawa. Ya kan? Tadi ada kalimat itu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya wibawa katanya. Dia ingin menipu Allah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Justru tipu dayanya itu dibalikkan kepada Allah. Yang tidak punya wibawa itu adalah Tuhan mereka yang kemudian disalibkan, ditampar, diludahin, diseret, bahkan dibuatkan patung. Dan apesnya patungnya itu tidak menggunakan sehelai benang pun itu ada. Justru di situ lengkap dengan kelamin. Ini bukti bahwa Allah sungguh membalas kemuslihatan mereka. Nah, apakah masih ada kebenaran yang mau ditutupi? Apakah kemudian kebenaran ingin disembunyikan dengan ditutupi, dibungkus dengan kebohongan? Tidak mungkin, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian Allah memberitakan kepada kita kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Allah. Apa yang diutarakan oleh Herdi itu berbicara mengenai taktik perang. Taktik perang yang dibahas tuh. Jadi ketika kita menggunakan taktik perang, kata Rasulullah, boleh kita berdusta dalam hal dusta yang bukan berarti seperti dustanya mereka. Dalam hal ini adalah mengatakan sesuatu dengan tujuan yang baik. Gitu. Bukan untuk kemudian melakukan kebohongan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1 + 1 + 1 sama dengan 1. Itu adalah kedustaan yang dilakukan secara berulang, bahkan diimplementasikan dalam kehidupan dan cerminan daripada sebuah agama. Kalau di Islam tidak, itu hanya berlaku pada masa peperangan. Makanya dikatakan dulu Allah membiarkan kalian seperti itu, tapi setelah kemudian Islam itu ajarannya, syariatnya sudah disempurnakan, nggak boleh lagi melakukan hal-hal dusta yang kemudian dilakukan oleh karena hal yang
diizinkan oleh Allah. Itu tidak boleh. Sama ketika kemudian haramnya khamar. Tadinya kan boleh saja orang itu minum khamar, tapi setelahnya kemudian dilarang. Yang tadinya kemudian nikah mut'ah itu boleh, kemudian diharamkan oleh Allah. Semuanya ada nasak mansuk di dalam Islam itu. Kenapa? Karena Allah memberikan aturan sesuai dengan kemampuan hambanya pada masa itu. Itulah yang saya katakan ya sahabat-sahabat sekalian, mau mencari kesalahan Al-Quran itu berat dan tidak akan pernah bisa ditemukan kesalahan itu, kecuali orang yang tidak memahami Quran. Orang yang tidak memahami Quran justru mengaku dirinya menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Kan lucu gitu loh. Sementara orang yang paham Al-Quran sedikit pun tidak menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang kita sudah pahami. Kita sebagai umat Islam itu sudah ngerti gitu ya. Jadi saya kira ini kita cukupkan teman-teman, yang pada intinya segala aspek yang ada di dalam agama mereka, apapun itu, saya katakan dari awal, itu semuanya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Apa yang ada tertuang di dalam kitabnya kemudian mereka kemudian bilang Tuhan kami tidak seperti itu, justru kita mampu menunjukkan dan membalikkan sesuatu yang dikatakan bukan fakta adalah sebuah kebenaran justrunya dalam kitab mereka. Itu udah pasti itu ya. Saya kira sangat akurat data-data yang saya sajikan. Ya, mudah-mudahan ini adalah suatu pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk lebih menguatkan iman kita. Ya. Saya akhiri sahabat-sahabat, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.